Sebuah tablet batu berwarna darah besar berdiri di lautan iblis yang terbakar, dengan 3 karakter merah darah, Suppressing Demons, terukir di atasnya. Melihat monumen darah besar di depan mereka, semua orang sudah menebak dalam hati mereka bahwa yang disebut batu penekan setan mungkin adalah tablet batu yang menekan tubuh pembakaran setan, dan di bawah batu penekan, itu menekan batu pembakaran setan, tengkorak dan peti iblis. Xiao Yan bertanya kepada Dewa Laut di sampingnya, "Dewa Laut, bagaimana kita menyingkirkan tablet batu penekan iblis ini?" Dewa Laut merenung sejenak, dan kemudian berkata, "Monumen batu berwarna darah masih perlu dihancurkan dengan darah, jadi kita akan menggunakan darah semua makhluk hidup untuk membuka kota ajaib ini." Xiao Yan mengangguk, dan datang ke batu ajaib bersama semua orang. Xiao Yan memandangi batu penekan sihir, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Atas nama Protos Penciptaan, saya memerintahkan semua makhluk di dunia untuk menyumbangkan darah mereka, membuka batu penekan sihir, dan menyambut kebangkitan iblis yang terbakar, Karang." Begitu kata-kata Xiao Yan jatuh, dia memimpin dalam memotong lengannya, dan kolom darah menyembur keluar, mengalir ke batu ajaib. Setelah Xiao Yan, Liu Xiaohui, Dewa Laut, Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Huang Funan, Dewa Es dan lain-lain, serta semua pembangkit tenaga listrik di sisi Xiao Yan, semua memotong lengan mereka dan menumpahkan darah mereka di batu ajaib. Tentu saja, kelompok pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh Ji Qingtian tidak menyumbangkan darah mereka, tetapi hanya menyaksikan Xiao Yan, Dewa Laut, dan lainnya dengan mata dingin. Darah semua orang ditaburkan di batu ajaib, dan darah segera diserap oleh batu ajaib. Kemudian batu ajaib itu akhirnya bereaksi, dan mulai bergerak sedikit. Batu penekan sihir itu bergetar sesaat, lalu perlahan berhenti dan mendapatkan kembali ketenangan sebelumnya. Itu tidak cukup, Xiao Yan segera berteriak, "Kita semua tidak boleh pelit dengan darah kita sendiri, dan kita akan terus menuangkan darah kita sendiri ke batu ajaib itu." Pada saat ini, tidak ada seorang pun di pihak Xiao Yan yang tersentak, tidak ada yang ragu-ragu. Lengan yang tak terhitung jumlahnya terentang, membiarkan darah terus mengalir dari lengan dan menetes ke batu penekan sihir di bawah. Ledakan, disertai dengan suara keras yang menghancurkan bumi, tiba-tiba meledak seperti petir, dan batu penekan setan tiba-tiba naik ke langit, membawa cahaya darah yang tebal, dan bau lubang hidung yang amis, dari lautan badai, dan darah kolom itu mengalir deras, dan kemudian mengalir ke dunia ini. Ekspresi semua orang telah sangat berubah. Xiao Yan buru-buru berteriak, "Cepat kembali, semuanya kembali." Sama seperti Xiao Yan berteriak keras, tablet batu penekan iblis tampaknya memiliki kehidupan, dan tiba-tiba menghantam banyak pria kuat, cahaya darah tebal, seperti gelombang mengerikan, seperti lautan yang mengamuk, menyapu dunia ini. Tak terhitung banyaknya orang yang ketakutan dan menghindar satu demi satu. Namun, beberapa dewa pertarungan yang kurang kuat langsung terkena batu penekan iblis, tubuh mereka tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut darah, dan mengalir ke bawah. Batu penekan sihir terlalu menakutkan, mengamuk di antara banyak pembangkit tenaga listrik, menghancurkan kehidupan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, bahkan Raja para Dewa yang kuat tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Batu penekan sihir itu layak menjadi hal yang ganas, itu bertabrakan di antara kerumunan, dan tak terhitung banyaknya makhluk abadi, Raja abadi, Kaisar abadi, makhluk abadi tertinggi, dan dewa pertempuran jatuh ke kematian mereka satu demi satu di bawah tabrakan sihir batu penekan. Apakah itu pihak Xiao Yan atau pihak Ji Qingtian? Ada banyak orang kuat yang tewas di bawah tumbukan batu ajaib. Untuk sementara waktu, semua orang tercengang, dan merasa sangat ketakutan di hati mereka. Kekuatan batu penekan sihir berada di luar imajinasi, dan bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa tidak berani menghadapinya secara langsung. Dewa kematian, yang percaya bahwa dirinya kuat, ingin maju dan mencegat batu penekan setan, tetapi Dewa kematian langsung dihancurkan oleh batu penekan setan. Melihat adegan ini, semua orang merasa putus asa. Kematian adalah dewa dan raja sejati. Namun, kematian tidak dapat menahan benturan keras dari batu ajaib. Siapa yang bisa menghentikan batu ajaib? Tepat ketika semua orang sangat putus asa, Dewa Laut semakin keluar dan melambai ke batu penekan setan, dan batu penekan setan segera menabrak ke arahnya. Telapak tangan kanan Dewa Laut perlahan menyebar, dan kemudian kilatan cahaya segera keluar, dan tahta segel ilahi keluar. Kemudian, dengan lambaian telapak tangan Dewa Laut, tahta segel ilahi segera bergegas menuju batu penekan iblis. Untuk sesaat, tahta para dewa dan batu penekan sihir bertarung sengit di udara. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan dua harta karun kuat yang tak tertandingi, seperti kilatan pita, menarik garis cahaya dan bayangan di udara, terus-menerus bertabrakan dengan sengit. Suara gemuruh yang memekakkan telinga, suara gemuruh tanpa henti, dan gelombang energi yang menakutkan melonjak dengan panik di ruang ini. Sepotong ruang itu telah terdistorsi dan berubah bentuk oleh guncangan. Gelombang energi yang keluar sangat menakutkan, dan akibat yang mengerikan dari energi itu sudah cukup untuk menghancurkan dewa yang bertarung menjadi berkeping-keping.
Dan di Laut Iblis yang membara di bawah, ribuan gelombang juga bergulung, dan gelombang darah merah lebih tinggi dari gelombang berikutnya, terus naik ke langit. Melihat konfrontasi sengit antara dua dewa besar di langit, semua orang yang hadir terkejut. Kekuatan dua dewa yang tak tertandingi itu terlalu menakutkan. Itu mungkin sudah mencapai ranah dewa tertinggi. Kalau tidak, batu penekan iblis tidak akan bisa mengusir dewa kematian dengan mudah. Kengerian dan kengerian batu ajaib telah dialami oleh semua orang sebelumnya. Tapi itu agak tidak terduga bagi tahta ilahi Dewa Laut untuk bisa bertarung melawan batu penekan iblis. Faktanya, tidak mengherankan jika tahta segel ilahi dapat melawan batu ajaib. Karena dalam legenda, tahta segel dewa memiliki kekuatan terkuat dan terkuat di antara langit dan bumi. Siapapun yang memiliki tahta segel dewa dapat menjadi makhluk tertinggi langit dan bumi. Meskipun legenda ini agak sepihak, tidak ada keraguan bahwa kekuatan tahta ilahi itu kuat. Melihat konfrontasi sengit antara dua prajurit surgawi yang tak tertandingi di langit, Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya kepada Dewa Laut, batu penekan iblis telah dihancurkan, mengapa tubuh pembakaran iblis tidak muncul? Dewa Laut berpikir sejenak, dan berkata, tidak ada keraguan bahwa tubuh pembakaran setan berada di bawah batu penekan. Sekarang tubuh pembakaran setan belum muncul, ada kemungkinan lain bahwa ada sesuatu untuk ditekan, tubuh pembakaran iblis. Xiao Yan bertanya kepada Dewa Laut, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu ingin aku turun dan melihatnya? Dewa Laut berkata, tidak, laut iblis pembakaran ini sangat aneh dan tidak terduga sehingga bahkan saya tidak berani memasukinya dengan mudah. Jika tidak, Anda dapat menggunakan tubuh iblis pembakaran yang telah Anda peroleh untuk memanggil tubuh iblis pembakaran di bawah laut, membakar laut iblis. Mendengar kata-kata Dewa Laut, Xiao Yan memutuskan untuk mencobanya, pikirannya segera bergerak, dan keempat bagian tubuhnya melonjak dengan lampu merah pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, ia terbang keluar dari tubuhnya, dan kemudian dengan cepat berkumpul bersama di udara. Seolah-olah dia benar-benar dipanggil, darah di laut setan pembakaran tiba-tiba melonjak dengan liar. Gelombang darah di laut setan pembakaran melonjak lebih tinggi, dan segera dada setan pembakaran yang besar mengalir keluar. Dada Burning Demon dengan cepat bergabung dengan tubuh Burning Demon lainnya. Pada saat ini, kecuali kepala, bagian lain dari Burning Demon telah sepenuhnya ditata ulang, sekarang menjadi iblis yang membakar tanpa kepala. Fenmo yang tanpa kepala berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, dan tidak memancarkan aura apapun, tetapi tidak ada yang berani membencinya, karena orang ini adalah salah satu tokoh paling kuat di alam semesta. Kepala pembakaran setan tidak pernah muncul, meskipun laut setan pembakaran masih bergelombang dengan liar, secara bertahap menjadi tenang, pada akhirnya, Burning Dimensi benar-benar terdiam. Setan pembakaran tanpa kepala berdiri di permukaan laut setan pembakaran, tidak bergerak, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan sepertinya sedang menunggu sesuatu. Namun, pada saat ini, dua lampu darah tiba-tiba melesat keluar dari permukaan laut yang tenang, dan kemudian semua orang akhirnya melihat dengan jelas. Kedua lampu darah itu ternyata adalah sepasang mata merah. Tepatnya, mereka seharusnya sepasang mata yang terbakar, setan, mata. Sebelum Demon Burning Head muncul, Demon Burning Eye muncul lebih dulu, yang sangat aneh. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bagaimana Demon Burning Head dapat dipisahkan dari Demon Burning Eye. Banyak orang merasa sedikit bingung, dan rasa tidak nyaman muncul di hati mereka. Semuanya, mundur, Dewa Laut yang berpengetahuan luas tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berteriak dengan tajam. Segera, Xiao Yan, Liu Xiaohui dan yang lainnya dengan cepat mundur. Tepat saat teriakan Dewa Laut jatuh, cahaya merah aneh tiba-tiba muncul di mata Burning Demon. Cahaya merah datang sangat banyak, menyapu dunia dalam sekejap. Xiao Yan dan pembangkit tenaga listrik lainnya melarikan diri tepat waktu dan melarikan diri jauh. Sementara pembangkit tenaga listrik yang tidak melarikan diri tepat waktu benar-benar ditelan oleh cahaya merah. Semua pembangkit tenaga listrik yang ditelan oleh cahaya merah, apakah itu pembangkit tenaga listrik dewa yang bertarung atau pembangkit tenaga listrik Raja Dewa, akan langsung berubah menjadi air berdarah, ditaburi antara langit dan bumi. Eye of Burning Demons benar-benar menakutkan, dan cahaya merah darah terus menyapu gelombang demi gelombang. Jika tidak ada yang menghentikannya, saya khawatir semua orang akan benar-benar ditelan oleh lampu merah cepat atau lambat. Pada saat ini, Dewi menyapu keluar dari dunia batin Xiao Yan dan memblokir di depan semua orang, dan kemudian telapak tangan Dewi menyapu kehampaan, dan tirai tipis seperti gelombang air muncul di udara, menghancurkan semua orang. Tirai cahaya. Eye of Burning Demon masih melepaskan cahaya merah yang menakutkan, tetapi cahaya merah itu sepenuhnya ditentang oleh tirai cahaya gelombang air, dan tidak bisa lagi melukai banyak pembangkit tenaga listrik di balik tirai cahaya. Pada saat ini, Kaisar Surga Jiwa di kerumunan membuat gerakan yang menakjubkan, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam iblis. Dia tiba-tiba menyerbu keluar dari kerumunan dan menyerbu ke mata iblis yang membakar. Sebelum semua orang bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, Kaisar Surga Jiwa sudah bergegas.
Ketika Kaisar Jiwa Surgawi mendekati sepasang mata pembakaran iblis pembakaran tiba-tiba berubah menjadi dua lampu merah, menembaki murid Kaisar Surgawi Jiwa. Pada saat ini, seluruh orang Huntiandi berubah sepenuhnya, seperti kebangkitan iblis kuno, lampu merah aneh terus keluar dari tubuhnya, dan aura kuat yang tak terlukiskan memenuhi udara. Kaisar Jiwa Tian memandang semua orang, dan di matanya, lampu merah menyala dengan keras, tampak aneh dan menakutkan. Kaisar Surga Jiwa pada saat ini telah menjadi sangat menakutkan. Kaisar Huntian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke langit dan berteriak dengan penuh semangat. Haha, akhirnya aku mendapatkan mata iblis yang terbakar. Kaisar Xiao Tian, Kaisar Gu Tian, Kaisar Tian Tian, Kaisar Yao Tian, Kaisar Zu Tian, kalian semua akan mati untukku. Kaisar Jiwa Surgawi gemetar, berubah menjadi lampu merah, dan segera bergegas menuju kerumunan. Darah bersinar ke langit, dan Kaisar Jiwa Surga membanting dengan telapak tangannya, dan gelombang darah mengerikan yang tak berujung tiba-tiba memuntahkan, menyerbu ke arah tirai cahaya gelombang air. Di bawah dampak kekerasan lagi dan lagi, tirai cahaya gelombang air tiba-tiba muncul, meledak terbuka, berubah menjadi massa uap air, dan perlahan menghilang di udara. Jiwa Kaisar Surgawi menyapu ke depan dengan keras, seperti harimau memasuki kawanan, dan meluncurkan pembunuhan panik di antara kerumunan. Target utama pembunuhan Kaisar Jiwa adalah 5 Kaisar Langit Agung dan Xiaoyan. Tetapi 5 Kaisar Surgawi Agung dan Xiaoyan telah melarikan diri jauh dan bersembunyi di belakang Sang Dewi. Kaisar Surga Jiwa saat ini sudah dekat dengan orang gila, dia hanya tahu cara membunuh dengan gila, dan terlepas dari teman atau musuh, banyak bawahan surga tanpa hati hancur berkeping-keping oleh pukulannya. Namun, pada saat ini, kekuatan Kaisar Jiwa sangat menakutkan, bahkan Kaisar Dewa yang kuat bukanlah lawannya sama sekali. Dalam adegan itu, saya khawatir hanya Dewi dengan kekuatan tak terduga yang bisa menandinginya. Pada akhirnya, Sang Dewi akhirnya menembak, seluruh dirinya berubah menjadi cahaya putih, dan menyapa Kaisar Jiwa, keduanya langsung bertarung. Kekuatan Dewi jelas lebih kuat daripada Kaisar Jiwa, tetapi hampir tidak mungkin bagi Dewi untuk membunuh Kaisar Jiwa untuk sementara waktu. Dari sini, dapat dilihat bahwa Kaisar Surga Jiwa yang memperoleh mata iblis yang membara sebenarnya berada pada level yang sama dengan Dewi. Di langit di kejauhan, bahkan Dewa Laut, Dewa Kematian, Xiaoyan, dan pembangkit tenaga listrik lainnya, hampir tidak bisa melihatnya. Kaisar Surga Jiwa dan Dewi bentrok dengan sengit. Ying, pada akhirnya, langit dipenuhi dengan keduanya, Kaisar Jiwa dan Dewi, dan sulit untuk membedakan mana yang merupakan tubuh asli. Sang Dewi menembak lagi, mengangkat krisis semua orang, melihat pertempuran antara keduanya di langit. Semua orang sangat terkejut. Kaisar Surga Jiwa tiba-tiba mendapatkan mata iblis yang membara dan menjadi monster yang menakutkan seperti monster, yang melampaui harapan semua orang dan mengejutkan banyak orang. Namun yang paling mengejutkan adalah Sang Dewi. Dewi yang terbang keluar dari tubuh Xiaoyan sudah sangat mengejutkan, dan kekuatan Sang Dewi bahkan lebih luar biasa. Sang Dewi sudah kuat sampai-sampai menentang langit. Siapa yang mengira bahwa di dalam tubuh Xiaoyan, akan ada seorang wanita menakjubkan yang menentang langit, itu luar biasa. Melihat pertempuran sengit di langit, Dewa Kematian, Dewa Api, Dewa Petir dan lain-lain yang hadir selalu merasa bahwa sosok Sang Dewi sangat akrab, seolah-olah mereka pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Lei Shen berpikir keras sejenak, matanya berbinar, dan dia tiba-tiba berkata dengan kaget, itu benar, saya ingat bahwa wanita di depan saya adalah Pan Xiao Xuan. Pan Xiao Xuan dari ras Dewa Penciptaan. Setelah mendengarkan kata-kata Thor, beberapa Raja Dewa Besar dan banyak Dewa Pertempuran merasa sangat tercengang. Banyak pembangkit tenaga Raja Dewa yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, seperti Dewa Kematian, Dewa Cinta, Dewa Es, Dewa Api, Kaisar Xiao Tian, dan Kaisar Gu Tian, hampir semuanya telah melihat Pan Xiao Xuan dia keluar. Tetapi setelah Thor mengingatkan, semua orang mengenali bahwa wanita dengan kerudung di depannya samar-samar adalah Pan Xiao Xuan. Banyak Dewa Pertempuran yang hadir, bahkan jika mereka belum melihat Pan Xiao Xuan, telah mendengar nama Pan Xiao Xuan. Semua orang dapat mengatakan bahwa nama Pan Xiao Xuan seperti guntur. Siapa Pan Xiao Xuan? Banyak Dewa Pertempuran yang hadir tahu bahwa Pan Xiao Xuan adalah anggota ras Dewa Penciptaan, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang begitu kuat sehingga menentang langit. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu identitas asli Pan Xiao Xuan. Pan Xiao Xuan juga memiliki identitas yang lebih menantang surga, yaitu istri Patriark Protos Penciptaan, Tempat tinggal Protos Penciptaan disebut Pangusing. Pangusing adalah planet eksklusif, bukan milik 9 langit dan 10 bumi, karena Pangusing adalah kediaman klan Pan, statusnya lebih tinggi dari 9 langit dan 10 bumi. Pada saat itu, Pangustar hancur karena suatu alasan, hampir semua orang dari Protos Penciptaan musnah, hanya beberapa orang kuat yang lolos dari Pangustar dan tidak dalam kehancuran besar itu, jatuh.
Dan Pan Xiaoshuan ini adalah salah satu yang selamat dari kehancuran besar itu. Namun, meskipun dia cukup beruntung untuk melarikan diri, Pan Xiaoshuan masih sangat trauma, jadi dia bersembunyi di Kuali Qiankun, yang bertahan selama puluhan ribu tahun. Di langit, pertempuran antara Pan Xiaoshuan dan Hun Tiandi berlanjut. Pada saat ini, Pan Xiaoshuan telah sepenuhnya menekan Kaisar Surga Jiwa. Hanya masalah waktu sebelum Pan Xiaoshuan ingin sepenuhnya mengalahkan Kaisar Surga Jiwa. Saat keduanya bertarung, permukaan laut iblis yang terbakar tiba-tiba berfluktuasi sedikit, dan gelombang tiba-tiba melonjak. Segera, gelombang itu dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia dan membungkus dirinya sendiri menuju dewa pertempuran di laut. Dewa pertempuran langsung terbungkus dalam sosok berdarah, dan dengan teriakan, dewa pertempuran langsung berubah menjadi awan darah. Kulit Seagot berubah, sosoknya bersinar seperti kilat, dan cahaya Seagot yang menyilaukan segera keluar. Ledakan, cahaya Seagot menyerang sosok berdarah itu, dan sosok berdarah itu meledak dengan keras, berubah menjadi hujan darah yang menyebar di lautan iblis yang terbakar. Xiao Yan bertanya dengan heran, "Poseidon, apa sebenarnya sosok berdarah tadi?" Dewa Laut merenung sejenak, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika tebakanku benar, itu pasti Goreven yang legendaris. Aku pernah melihat orang kuat seperti itu di 9 Dewa dan Iblis Surga." Goreven, setelah mendengar kata-kata Sagot, semua orang tertegun sejenak. Liu Xiaohui tiba-tiba bertanya, "Sagot, apakah Anda baru saja membunuh Goreven?" Mendengar ini, Dewa Laut menunjukkan senyum masam di wajahnya, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana bisa begitu mudah untuk membunuh Goreven? Goreven adalah orang kuat di periode iblis pembakaran, dan kekuatan Goreven mungkin tidak berkurang. Setan pembakaran." Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka bahwa sosok berdarah yang muncul barusan memiliki latar belakang yang begitu menakutkan. Saat ini, semua orang mulai berhati-hati, berjaga-jaga terhadap invasi ulang Goreven. Setelah beberapa saat, gelombang darah lain melonjak di laut, dan gelombang darah segera berubah menjadi iblis darah. Meskipun semua orang telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, begitu Goreven muncul, ia segera melahap lebih dari selusin dewa pertempuran dengan kecepatan kilat. Dewa pertarungan yang kuat tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Goreven. Dalam waktu singkat, lusinan dewa pertempuran ditelan oleh iblis darah satu demi satu, kehilangan nyawa mereka. Untuk sementara waktu, semua orang merasakan ketakutan akan kematian. Goreven tidak hanya menakutkan dalam kekuatan, tetapi juga sangat berbahaya. Dia tidak pernah berhadapan langsung dengan orang. Begitu seseorang menyerangnya, tubuhnya akan meledak, berubah menjadi darah dan meleleh menjadi lautan iblis yang terbakar. Kemudian mereka tiba-tiba menyerang orang banyak. Dengan cara ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dibawa pergi oleh para Goreven satu demi satu, dan mereka sepenuhnya ditelan oleh para Goreven. Selain itu, semua orang juga menemukan fakta yang sangat mencengangkan. Seiring dengan jumlah pembangkit tenaga listrik yang ditelan oleh Goreven meningkat, nafas dari Goreven meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Semakin banyak orang ditelan oleh iblis darah, Xiao Yan, Dewa Laut dan yang lainnya berkumpul bersama, dan mereka semua merasakan ketakutan akan hari kiamat. Melihat rekan-rekan mereka menghilang satu persatu, mereka tidak dapat menghentikan mereka. Rasa seperti itu sangat tidak menyenangkan. Semua orang merasakan ketidakberdayaan di hati mereka. Pada saat ini, teriakan keras Pan Xiaoshuan tiba-tiba datang dari udara. "Pan Tianjing, tiruan bayangan cermin." Begitu Pan Xiaoshuan berteriak, dia menyekat telapak tangannya di udara, dan sebuah cermin terang didirikan di udara. Di cermin cahaya, ada Pan Xiaoshuan yang identik, dan banyak orang terkejut melihat bahwa Pan Xiaoshuan di cermin keluar perlahan. Kedua Pan Xiaoshuan berdiri berdampingan dan saling memandang, kemudian Pan Xiaoshuan bergegas menuju Kaisar Hun Tian. Pan Xiaoshuan lainnya melintas dan muncul langsung di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Menggambar tanah adalah penjara, Pan Xiaoshuan menggambar lubang besar di udara, mengelilingi semua orang kuat di sisi Xiao Yan. Dengan aperture ini, Goreven ingin menyelinap menyerang semua orang di aperture, tapi itu tidak mudah. Gelombang darah melonjak, dan Goreven sekali lagi menyerahkan sosoknya, dan kemudian bergegas menuju semua orang di celah dengan kilat. Sosok Pan Xiaoshuan muncul tepat di depan Goreven, dan kemudian teriakan dingin keluar dari mulutnya, "Keheningan abadi." Kekuatan hukum diaktifkan sepenuhnya, dan lingkaran-lingkaran keheningan keluar. Goreven tidak meledak kali ini, tetapi perlahan-lahan mati di bawah pengaruh lingkaran-lingkaran keheningan, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Melihat Goreven tersingkir, banyak dewa pertempuran bersorak gembira. Sagot segera menuangkan air dingin ke kerumunan yang bersemangat, dan dia tersenyum kecut pada kerumunan. "Jangan terlalu senang, semuanya, Goreven telah ada selamanya. Tubuh kepunahan tidak mungkin mati." Benar saja, setelah beberapa saat, Goreven diatur ulang dan dibangkitkan kembali, dan muncul di depan semua orang secara utuh, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Goreven ini terlalu menantang.
Pan Xiaoxuan menyerang langsung Goreven dan bertarung sengit dengan Goreven. Goreven tidak ingin melawan Pan Xiaoxuan, jadi pada awalnya, dia langsung menggabungkan tubuhnya ke dalam Laut Iblis yang terbakar dan sepenuhnya terintegrasi dengan Laut Iblis yang membara. Tetapi Goreven segera menemukan bahwa dia tidak punya apa-apa untuk melarikan diri di depan Pan Xiaoxuan. Dia sudah sangat menantang, tetapi dia tidak menyangka akan ada seseorang yang lebih menantang darinya. Setelah dia bergabung ke Laut Iblis yang membara, Pan Xiaoxuan mengeluarkan cermin Pantian dan mengambil foto di Laut Iblis yang terbakar, dan segera menemukan lokasi tepatnya di Laut Iblis yang membara. Goreven mau tidak mau merasa sangat tertekan. Dalam keputusasaan, Goreven harus bertarung dengan Pan Xiaoxuan. Faktanya, Goreven tidak mau menghadapi Pan Xiaoxuan secara langsung, bukan karena kekuatannya lebih rendah dari miliknya, tetapi karena selama bertahun-tahun, dia telah menghabiskan banyak energi untuk menekan tubuh Burning Demon di dasar lautan Burning Demon. Pada saat ini, dia belum pulih ke kondisi puncaknya sama sekali. Oleh karena itu, dia menggunakan serangan diam-diam untuk melahap banyak pembangkit tenaga listrik yang ada sedikit demi sedikit. Setiap kali dia melahap seseorang, kekuatannya akan meningkat 1 poin. Jika dia melahap semua orang yang hadir, pada saat itu, dia akan mampu membantai kuartet, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, semua ini dihancurkan oleh Pan Xiaoxuan. Jadi dia marah dan membenci Pan Xiaoxuan, dan dia bahkan lebih kejam ketika dia menembak. Saat ini, Pan Xiaoxuan dan Goreven, dua dewa kuat di tingkat tertinggi, memulai pertempuran sengit dan sengit di dunia ini. Keduanya terus-menerus menggunakan kekuatan hukum, dan meluncurkan konfrontasi sengit dan tabrakan gila. Perang telah pecah, Goreven tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan marah. Pan Xiaoxuan merusak perbuatan baiknya, dan dia sangat membenci Pan Xiaoxuan, jadi dia bersumpah untuk membunuh Pan Xiaoxuan. Goreven meraung lagi dan lagi, meninggalkan bayangan di langit, terus-menerus menyerang Pan Xiaoxuan, mencoba membunuh Pan Xiaoxuan. Pan Xiaoxuan benar-benar kuat, dia melihat tubuhnya seperti bunga seperti mimpi, pecah di langit, berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bayangan menghilang, akan berkedip di langit puluhan mil jauhnya. Tampaknya waktu dan ruang tidak bisa lagi membatasi dia. Di atas langit, aliran energi yang mengerikan mengalir seperti galaksi yang jatuh selama 9 hari. Ada fluktuasi energi yang hebat di mana-mana di dunia ini, menyapu, meninggalkan jejak bayangan darah, mengejar Pan Xiaoxuan. Meskipun Goreven belum kembali ke kondisi puncaknya, Pan Xiaoxuan juga belum kembali ke kondisi puncaknya, keduanya sama-sama kuat dan menakutkan, seperti pita dan kilatan di udara, mengejar satu sama lain, terus-menerus berhadapan dan bertabrakan. Cahaya darah yang menyilaukan naik di langit, dengan liar melonjak ke arah Pan Xiaoxuan. Pan Xiaoxuan langsung mengorbankan cermin Pantian. Cermin Pantian bukan hanya nama keterampilan bertarung, tetapi juga nama senjata ajaib yang kuat. Pantian Mirror dibangun oleh Pantian, leluhur klan Pan. Pantian adalah seorang jenius yang luar biasa. Dia tidak hanya menciptakan cermin Pantian dan senjata magis lainnya, tetapi juga menciptakan cermin Pantian, keterampilan bertarung. Pantian Mirror memiliki fungsi yang kuat, yaitu dapat memantulkan semua serangan dan semua energi, tidak peduli seberapa kuat musuh yang digunakan. Cermin Pantian dapat dipantulkan kembali secara utuh. Cahaya darah yang menyilaukan ditembakkan pada cermin Pantian, tanpa menimbulkan riak, dan langsung tenggelam ke dalam cermin Pantian. Dalam sekejap, cahaya berdarah yang telah tenggelam sebelumnya dipantulkan kembali dari Pantian Mirror utuh, melonjak ke arah Goreven. Melihat ini, Goreven melambaikan tangannya, dan cahaya darah menyilaukan lainnya keluar, bertabrakan dengan cahaya darah yang dipantulkan. Ledakan, energi meledak, dan cahaya darah yang menyilaukan mengalir turun dari langit seperti bima sakti 9 hari, dan langit dipenuhi dengan cahaya darah yang menyilaukan. Cahaya darah yang menyilaukan menyebar antara langit dan bumi, dan beberapa pembangkit tenaga listrik di dekatnya terkena cahaya darah yang menyilaukan, dan tubuh mereka dengan cepat berubah menjadi kumpulan darah, benar-benar mengerikan. Ledakan, meskipun kecepatan Goreven telah mencapai batas, dia hampir lolos dari batasan ruang dan waktu, tetapi pada akhirnya, dia dipukuli habis-habisan oleh Pan Xiaoxuan, dan dia ditembak langsung ke lautan iblis yang terbakar. Namun, tidak mungkin bagi orang kuat seperti dia untuk dipukul dengan satu telapak tangan. Seluruh laut setan yang terbakar bergetar hebat, dan raungan tumpul terdengar dari laut setan. Seluruh laut setan pembakaran benar-benar mendidih, dan ada gelombang besar yang tak terhitung tingginya ratusan kaki. Satu gelombang lebih tinggi dari yang lain, dan ribuan kolom darah merah naik ke langit satu demi satu. Di atas laut iblis yang terbakar, bayangan darah besar perlahan berdiri, dan cahaya darah aneh meletus dari langit. Itu adalah iblis besar yang seluruhnya terdiri dari darah yang tak terhitung jumlahnya, dengan darah menetes ke seluruh tubuhnya dan melonjak dengan darah. Goreven berubah, tidak hanya tubuhnya meroket berkali-kali, tetapi penampilannya juga telah mengalami beberapa perubahan. Pada saat ini, Goreven, dengan pancaran merah melonjak di seluruh tubuhnya, terlihat sangat aneh. Di dalamnya, lampu merah aneh berkedip.
Goreven tampak aneh, menakutkan, dan menakutkan. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, dan raungan besar itu memekakkan telinga. Banyak dari pembangkit tenaga listrik yang lebih lemah langsung terkejut di tempat, menyebabkan 7 lubang mereka berdarah, dan mereka jatuh ke kematian mereka. Dengan gelombang telapak tangan iblis darah besar segera menepuk Pan Xiaoshuan. Pan Xiaoshuan meninggalkan jejak bayangan di kehampaan, terus-menerus menghindari serangan Goreven. Apa yang masih kamu lakukan? Bukankah kamu sudah menyelamatkan kepala Burning Demon? Pan Xiaoshuan mengirimkan perasaan ilahi kepada Xiao Yan, Dewa Laut dan yang lainnya sambil menghindari serangan gila dari Goreven. Menerima pemikiran spiritual Pan Xiaoshuan, Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian berkata kepada semua orang tetap di sini dan jangan bergerak, saya akan memasuki Laut Setan Pembakaran dan menyelamatkan kepala setan pembakaran. Sagot berkata, aku akan pergi denganmu. Baiklah, Xiao Yan tidak menolak proposal Sagot. Sagot juga penguasa dewa yang kuat. Jika Sagot memasuki Laut Iblis yang membakar bersamanya, setidaknya keselamatannya akan sedikit lebih terjamin. Saat ini, keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiao Yan segera mengaktifkan Genesis Battle Armor, dan melindungi tubuhnya dengan api yang berbeda. 23 jenis api yang berbeda, membentuk penghalang pertahanan yang kokoh di sekelilingnya. Dewa Laut juga menggunakan cahaya Dewa Laut untuk melindungi tubuhnya. Cahaya Dewa Laut yang mempesona itu seperti baju besi tak terlihat, melindungi Dewa Laut di dalamnya. Keduanya mengambil tindakan perlindungan, dan kemudian bergegas ke Laut Iblis yang membara bersama. Dengan ledakan, bunga darah yang tak terhitung jumlahnya memercik, dan keduanya jatuh langsung ke Laut Iblis Pembakaran dan menghilang. Saat mereka memasuki Burning Devil Sea, darah di Burning Devil Sea mulai dengan panik melahap mereka berdua. Air berdarah itu sangat aneh, terus-menerus memengaruhi pertahanan Xiao Yan dan Sagot. Untungnya, mereka berdua sudah melakukan persiapan penuh sebelumnya, dan pertahanan di luar tubuh mereka cukup kuat, dan darah dan air tidak bisa menembus pertahanan keduanya untuk sementara waktu. Waktunya sangat ketat, dan mereka berdua segera berhenti membuang-buang waktu dan bergegas langsung ke dasar Laut Iblis yang membara. Dewa Laut dan Xiao Yan dengan cepat bergegas ke dasar Laut Iblis yang terbakar. Tekanan di sini jelas menjadi lebih menakutkan, dan darah aneh itu seperti kehidupan, meremas dengan panik ke arah mereka berdua, terus-menerus menggerogoti energi pertahanan di permukaan tubuh mereka. Bahkan api aneh Xiao Yan yang selalu kuat menjadi redup di bawah pengaruh konstan darah aneh itu, dan cahaya Dewa Laut di permukaan tubuh Dewa Laut berangsur-angsur meredup di bawah serangan darah aneh itu. Waktunya sangat ketat, dan mereka berdua mungkin tidak bisa bertahan lama di lautan iblis yang terbakar ini. Apalagi Burning Devil Sea ini aneh dan tidak terduga. Siapa tahu ada orang mesum seperti Goreven di Burning Devil Sea ini. Oleh karena itu, mereka harus menemukan kepala pembakaran setan sesegera mungkin dan berhasil menyelamatkannya. Keduanya melihat sekeliling, dan mereka segera menemukan kepala Burning Demon. Saya melihat bahwa kepala Fan Mo terkunci dengan kuat oleh 4 rantai besi, dan 4 rantai besi bersinar dengan cahaya kemasan, dengan kuat mengikat kepala Fan Mo dari 4 arah. Di atas kepala Burning Demon, ada juga Blood Demon Seal yang kuat, yang benar-benar menyegel kepala Burning Demon. Melihat situasi ini, Xiao Yan dan Sagot tahu dalam hati mereka bahwa untuk menyelamatkan kepala Burning Demon, mereka harus terlebih dahulu membuka 4 rantai emas, dan kemudian memecahkan segel darah iblis. Proses ini cukup sulit. Keduanya segera menggunakan keterampilan mereka dan mulai menggunakan kekuatan luar biasa mereka untuk memangkas 4 jalur. Satu demi satu kekuatan mengerikan terus-menerus membombardir keempat rantai itu. Proses ini seperti penempaan, dan setiap pemboman akan menyebabkan sedikit perubahan pada rantai. Meskipun perubahan ini sangat lambat, Sagot, yang dulunya adalah pandai besi, tahu bahwa ketika jumlah pemboman mencapai jumlah tertentu, perubahan rantai akan terlihat jelas. Hal ini menyebabkan perubahan kualitatif dari perubahan kuantitatif. Proses ini cukup panjang, dan sangat penting untuk menguji kesabaran dan temperamen seseorang. Sagot dan Xiao Yan sama-sama orang yang berkemauan keras, dan mereka terus-menerus membombardir 4 rantai. Ketika keduanya dibombardir 1000 kali, keempat rantai akhirnya tidak tahan lagi, dan putus pada saat yang sama dengan suara teredam. Xiao Yan dan Dewa Laut sama-sama senang ketika keempat rantai itu putus, tetapi mereka tidak bersantai, tetapi bekerja sama untuk memecahkan segel iblis darah. Segel iblis darah yang dipasang oleh iblis darah pada awalnya cukup kuat, tetapi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, segel iblis darah mulai mengendur, dan kekuatan yang terkandung dalam segel iblis darah juga telah banyak melemah. Namun, meskipun demikian, Sagot dan Xiao Yan tidak mudah untuk memecahkan segel iblis darah. Mereka membutuhkan waktu lama dan banyak energi untuk membuka segel iblis darah dengan enggan. Pada saat Blood Demon Seal rusak, kepala Fan Demon tiba-tiba bergetar sedikit. Getaran ini tidak penting, tetapi menyebabkan tsunami di Burning Demon Sea.
Saya melihat bahwa permukaan laut setan yang terbakar tiba-tiba berhembus kencang, dan angin topan bertiup kemana-mana, dan satu demi satu badai tornado besar mengamuk dengan liar di permukaan laut. Tsunami dari Burning Dimensi sangat menakutkan, dan bahkan seorang fighting god yang kuat yang terperangkap dalam tsunami mungkin akan berakhir sangat mengerikan. Pada saat ini, seberkas cahaya merah tiba-tiba keluar dari atas kepala Fan Demon. Sinar merah itu seperti membuka jalan, mengayunkan darah dan air Fan Dimensi. Di lautan iblis yang terbakar, ruang hampa tiba-tiba muncul. Kepala Burning Demon segera membawa Xiao Yan dan Sagot di sepanjang sinar merah dan menyapu ke atas dengan keras. Dalam sekejap, kepala Burning Demon, Sigat, dan Xiao Yan meninggalkan Burning Devil Sea dan datang ke langit di atas Burning Devil Sea. Demon Burning Head segera berkumpul menuju bagian lain dari Demon Burning Body, dan kemudian bergabung dengan bagian lain dari Demon Burning Body. Setelah puluhan ribu tahun, tubuh Burning Demon akhirnya berkumpul bersama, dan Burning Demon baru akhirnya muncul di depan mata semua orang. Setan pembakaran lahir, iblis pembakaran dibangkitkan. Namun, banyak orang segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun tubuh Fan Mo telah diatur ulang, Fan Mo seperti benda mati, berdiri dalam kehampaan dan tidak bergerak. Jika bukan karena fluktuasi energi yang mengerikan yang terus-menerus dilepaskan dari dalam Fan Mo, saya khawatir semua orang akan benar-benar menganggap Fan Mo sebagai benda mati. Apa itu? Semua orang menaruh tanda tanya di hati mereka, dan kemudian semua orang tiba-tiba teringat bahwa semua bagian tubuh Burning Demon telah ditata ulang, tetapi Eye of Burning Demon telah hilang, melukis naga masih membutuhkan sentuhan akhir, dan mata iblis pembakaran adalah bagian terpenting dalam membangkitkan iblis pembakaran. The Eye of Burning Demon adalah sentuhan akhir untuk kebangkitan Demon Burning. Namun, mata pembakaran iblis telah diakuisisi oleh Kaisar Surga Jiwa, dan Pan Xiaoshuan, yang berada dalam kondisi avatar cermin, tidak dapat mengalahkan Kaisar Surga Jiwa untuk waktu yang lama. Pada saat ini, semua orang panik, jika dalam waktu yang sangat singkat, Eye of Burning Demon tidak dapat kembali ke tubuh Burning Demon. Kemudian Burning Demon tidak akan pernah bisa bangkit lagi, pada saat itu Burning Demon akan menjadi mayat berjalan tanpa pikiran dan kesadaran. Waktu berlalu, dan Pan Xiaoshuan dan Hun Tiandi masih bertarung dengan sengit, tetapi jelas sulit bagi Pan Xiaoshuan untuk mengalahkan Hun Tiandi dalam waktu singkat. Bagaimana tepatnya kita bisa memaksa Burning Demon Eye keluar dari tubuh Soul Heaven Emperor? Mungkinkah kebangkitan iblis pembakaran akan gagal? Pada saat ini, semua orang akhirnya tahu bahwa bagian terpenting dari tubuh Fan Mo bukanlah kepala Fan Mo, tetapi mata Fan Mo. Ada desas-desus sebelumnya bahwa ada jiwa dan kesadaran Burning Demon di kepala Burning Demon, tetapi sekarang setelah kepala Burning Demon telah kembali ke tempatnya, Burning Demon masih tidak sadarkan diri. Tampaknya rumor itu salah, dan Eye of Burning Demon lah yang benar-benar memainkan peran kunci dalam kebangkitan Demon Burning. Kaisar Surga Jiwa baru saja mendapatkan sepasang mata pembakaran iblis, dan dia telah mencapai alam dewa tertinggi, mampu bersaing dengan Pan Xiaoshuan. Dari sini, dapat dilihat bahwa karang yang menakutkan dan menakutkan dari mata iblis pembakaran. Di langit, Fan Mo berdiri tak bergerak, tanpa pikiran atau kesadaran, hanya cahaya merah tua yang terus mengalir keluar dari tubuhnya, membuat suhu dunia ini semakin tinggi. Pada akhirnya, bagian langit dan bumi ini menjadi seperti kompor besar, dan suhu di udara telah mencapai tingkat yang menakutkan. Darah di laut iblis yang membara dengan cepat menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Banyak dari yang kurang kuat mulai terengah-engah. Setelah itu, beberapa prajurit abadi menyala secara spontan dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Suhu yang sangat menakutkan masih meningkat, dan semua orang merasakan ancaman kematian. Jika suhu terus naik seperti ini, saya khawatir semua orang akan terpanggang menjadi dendeng oleh suhu yang menyengat. Di atas langit, kedua Pan Xiaoshuan bertarung sengit dengan Kaisar Surga Jiwa dan Go Reven. Meskipun Pan Xiaoshuan sedikit lebih kuat, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika Pan Xiaoshuan ingin membunuh Kaisar Surga Jiwa dan Go Reven. Ketika datang ke kekuatan dewa tertinggi, itu telah mencapai alam keabadian dan keabadian. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi Tuhan, kecuali cara yang luar biasa digunakan, adalah mungkin untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi Tuhan. Kaisar Surga Jiwa harus mati, dan dia harus segera mati, karena Fan Mo tidak sabar, Xiao Yan dan yang lainnya tidak sabar. Untungnya, Kaisar Surga Jiwa bukanlah dewa tertinggi yang sebenarnya, tetapi hanya sementara memiliki kekuatan dewa tertinggi dengan bantuan mata iblis yang terbakar, oleh karena itu, masih mungkin untuk membunuh Kaisar Jiwa Surgawi. Xiao Yan tiba-tiba berkata kepada Longer, lebih lama, pinjamkan panlongmu. Mendengar ini, Longer dengan patuh mengeluarkan naga yang melingkar, lalu menyerahkannya kepada Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum, ayah, ini dia. Xiao Yan mengambil panlong, dan saat dia mengambil panlong, dia benar-benar memiliki perasaan yang aneh. Dia sepertinya melihat sosok, memegang naga melingkar dan mengenakan baju perang, menciptakan dunia dan menciptakan segala sesuatu di alam semesta.
Benar, sosok itu adalah Pan Gu. Pada saat ini, dia sepertinya melihat Pangu. Saat berikutnya, dia memiliki perasaan yang lebih indah. Sekarang dia juga mengenakan baju perang dan memegang panlong. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi Pangu. Memegang naga melingkar dan mengenakan baju perang, Xiaoyan merasa seperti aku yang mengendalikan dunia. Ini adalah momentum yang seharusnya dimiliki oleh penciptaan Protoss. Xiaoyan memejamkan matanya sedikit, merasakan panlong dengan hatinya, dan berkomunikasi dengan panlong dengan hatinya. Coiling Dragon adalah artefak ilahi kuno dan kapak yang membuka langit. Tidak semua orang bisa mengendalikannya, juga tidak ada yang bisa menggunakannya. Panlong bersifat spiritual dan harus disetujui oleh panlong sebelum dapat digunakan. Karena itu, Anda harus tulus padanya dan berkomunikasi dengannya dengan penuh perhatian. Pada saat tertentu, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya di matanya berkelebat hebat. Dia seperti dewa ciptaan, mengenakan baju perang, memegang naga, dan bergegas menuju Kaisar Surga Jiwa. Pada saat ini, dia telah dikenali oleh Panlong, sehingga dia dapat menggunakan Panlong sepenuhnya. Dengan bantuan kekuatan Panlong, Xiaoyan telah menembus batasan ruang dan waktu pada saat ini, dan dia muncul langsung di tepi medan pertempuran di mana Kaisar Surga Jiwa dan Pan Xiaoshuan bertarung. Kaisar Surga Jiwa, kamu mati untukku, Xiaoyan meraung di langit, dan naga melingkar di tangannya bergegas menuju Kaisar Surga Jiwa. Raungan Jiu Xiaolong bergema, dan Panlong berubah menjadi naga ciptaan 1000 zang, mengaum di Kaisar Jiwa Surga. Detik berikutnya, naga ilahi penciptaan berubah menjadi kapak naga melingkar besar setinggi 1000 kaki, dan kapak itu melesat keluar dari 1000 kaki, dan menebas ke arah Kaisar Surga Jiwa. Pada saat berikutnya, Panlong sekali lagi berubah menjadi naga ciptaan. Naga itu mengaum selama 9 hari, dan naga itu mengaum dengan keras. Dengan cara ini, Coiling Dragon dengan cepat berubah antara kapak raksasa dan naga ciptaan, dan hanya dalam waktu singkat, keduanya berubah 9 menjadi 81 kali. Panlong layak menjadi senjata ilahi tabu kuno, layak diubah oleh naga ciptaan, dan layak menjadi kapak dunia. Ia memiliki kekuatan tertinggi dan memiliki kekuatan paling menakutkan di alam semesta. Engah, dengan suara nyaring, naga melingkar raksasa langsung membelah Kaisar Surga Jiwa menjadi 2 bagian, darah memercik, dan mata iblis yang terbakar terbang keluar dari tubuh Kaisar Surga Jiwa. Xiaoyan buru-buru mengirim Eye of Burning Demon ke tubuh Burning Demon, yang benar-benar menyatu dengan tubuh Burning Demon. Setelah Burning Demon's Eye memasuki tubuh Burning Demon, aura kuat yang tak terlukiskan tiba-tiba memuntahkan seperti letusan gunung berapi, dan kemudian menyapu dunia. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya secara langsung dihancurkan oleh aura yang sangat menakutkan, dan tidak ada terak yang tersisa. Setan pembakaran akhirnya lahir, Burning Demon lahir, dan dunia berduka. Pada saat iblis pembakaran lahir, seluruh 9 langit dan 10 bumi, benua asal Qi, benua Douqi, dan 1000 dunia besar semuanya memiliki visi tentang langit dan bumi. 9 surga dan 10 bumi, benua Douqi, benua Genesis Qi, dunia Dakian, langit yang semula cerah di pesawat-pesawat ini, tiba-tiba tertutup awan gelap, hujan deras, dan suasana menyedihkan meresap ke seluruh dunia. Berapa tahun, iblisku yang terbakar akhirnya kembali. Burning Demon meregangkan pinggangnya, dan suara rendah terdengar perlahan, dan di saat berikutnya, tanpa melihat gerakan apapun darinya, dia datang langsung ke sisi Xiaoyan. Burning Demon bertanya pada Xiaoyan, kamu menyelamatkanku. Xiaoyan menjawab dengan jujur, ya, bagus sekali. Fan Mo mengangguk, lalu berkata kepada Xiaoyan, sebagai imbalannya, aku akan memberimu banyak uang sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Burning Demon mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan tak terlihat mengalir ke tubuh Xiaoyan. Setelah kekuatan itu mengalir, Xiaoyan merasa bahwa garis merah yang mengancam di tubuhnya menghilang. Garis merah itu tidak sesederhana menghilang, tetapi berubah menjadi semburan energi yang tak ada habisnya, yang merasuki tubuhnya dan mengalir ke anggota tubuhnya. Seni terbakar di tubuh Xiaoyan berjalan liar, secara bertahap mengubah aliran energi itu menjadi miliknya. Ketika Xiaoyan benar-benar menyerap aliran itu, dia merasa kekuatannya telah meningkat pesat. Pada saat ini, dia dekat dengan puncak Raja Dewa. Aku tidak bisa memikirkan Fan Jue yang aku buat di tahun-tahun awalku. Selain Fan Tiandi, sebenarnya ada keturunan lain. Melihat Xiaoyan di depannya, Fan Mo tiba-tiba berkata dengan sangat lega, lalu dia tertawa lagi. Mulai sekarang, kamu adalah Fan Mo, keturunan iblis. Jika suatu hari, kamu ingin melawan tuannya, aku akan membantumu. Mendengar ini, Xiaoyan sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Fan Mo ternyata adalah pencipta, Fan Jue. Tapi bagaimana tepatnya, Fan Jue menyebar ke benua Douqi. Ini membingungkan. Setelah menghilangkan garis merah di tubuh Xiaoyan, Fan Mo tiba-tiba berbalik dan melirik Goreven yang bertarung dengan Pan Xiaoshuan di langit, lautan. Goreven, kamu menekanku selama puluhan ribu tahun. Hari ini, aku akan menyelesaikan akun ini denganmu.
Raungan gemuruh tiba-tiba terdengar, dan iblis pembakaran bergegas menuju Goreven. Saat dia melambaikan telapak tangannya, Demon Burning Seal yang mempesona meledak ke arah Goreven. Cahaya cemerlang, menyilaukan dunia, semburan energi yang mengerikan bergulir ke arah Goreven. Tangan besar Goreven tiba-tiba menamparkan telapak tangan, dan telapak tangan besar Goreven meledak dengan keras, membombardirnya bersama dengan Burning Demon Seal. Ada suara keras, boom, dan kecemerlangan energi yang menyilaukan melonjak dengan cepat, langit hancur, dan riak energi yang sangat menakutkan menyapu dunia ini. Kedua iblis besar itu segera meluncurkan pertempuran yang menghancurkan bumi. Pan Xiaoxuan mundur, datang ke sisi Xiaoyan, dan berkata kepada Xiaoyan dan yang lainnya, semuanya, tinggalkan laut iblis yang membara dengan cepat. Mendengar ini, semua orang tidak lagi ragu-ragu, dan segera terbang ke kejauhan. Dewa Laut juga dengan cepat mengambil kembali tahta segel ilahi dan terbang keluar dari laut iblis yang membara bersama semua orang. Penyucian darah ajaib, sama seperti semua orang terbang keluar dari laut iblis pembakaran, mereka mendengar Goreven tiba-tiba berteriak keras, dan segera cahaya darah di langit dan bumi menang, tersapu. Kecepatan cahaya darah sangat cepat, dan dengan cepat mengejar banyak pria kuat, dan pria kuat yang tak terhitung jumlahnya segera tenggelam dalam cahaya darah. Semua pembangkit tenaga listrik yang ditelan oleh cahaya berdarah telah berubah menjadi darah bahkan sebelum mereka bisa menjerit. Ketika kekuatan Anda mencapai tingkat tertentu, Anda dapat memiliki hukum Anda sendiri. Secara umum, pembangkit tenaga listrik di atas Kaisar Dewa pada dasarnya dapat memiliki hukum. Setelah Anda memiliki hukum, dalam jarak tertentu, Anda akan mencapai tingkat menakutkan. Apa yang saya katakan adalah hukum, dan apa yang saya lakukan adalah apa yang saya lakukan, dan musuh sering dapat dibunuh dalam satu pikiran. Begitu hukum keluar, itu tak terbendung. Jika Anda ingin berurusan dengan hukum, Anda hanya bisa berurusan dengan hukum. Ada 3 kaisar dewa yang kuat di tempat kejadian, tetapi hanya Dewa Laut dan Dewa Kematian yang memiliki hukum, dan Long Jingxuan tidak memiliki hukumnya sendiri. Selain keduanya, ada satu orang lagi yang juga memiliki hukum. Orang itu adalah Xiaoyan. Poseidon segera membuka hukum lautan, dan Dewa Kematian segera membuka hukum kematian. Di sisi lain, Xiaoyan langsung mengaktifkan hukum kekebalan. Hukum kekebalan, seperti namanya, adalah kebal terhadap semua hukum. Tidak peduli seberapa kuat hukum Anda, mereka semua akan gagal di hadapan saya. Inilah kekuatan sebenarnya dari hukum kekebalan. Segera setelah hukum kekebalan diaktifkan, semua kerabat dan teman Xiaoyan akan disertakan. Cahaya darah di langit adalah kemenangan besar, dan itu menyapu seluruh laut iblis pembakaran dalam sekejap, dan banyak orang kuat berubah menjadi darah dalam darah di langit. Setelah hukum penyucian darah iblis, hanya ada puluhan orang yang tersisa di tim asli yang terdiri dari puluhan ribu orang. Yang lain semuanya berubah menjadi darah dan diserap oleh Goreven. Kekuatan hukum sangat menakutkan. Di sisi Jiking Tian, hanya ada kurang dari 10 orang kuat yang tersisa, termasuk Jiking Tian, Dewa Kematian, Dewa Vulkan, Thor, Murongbei, Simen Isdel. Karena Xiaoyan telah mengaktifkan hukum kekebalan, ada lebih banyak orang yang tersisa di pihak Xiaoyan. Sisi Xiaoyan tersisa dengan Pan Xiaoxuan, Xiaoyan, Dewa Laut, Xiao Wu, Nalan Kingsway, Huang Funan, Nalan Si, Liu Xiaohui, Jiu Bai, Suner, Kailin, Yunyun, Xiao Xiao, Longer, Guyuan, Zukun, Bing Sen dan lusinan pembangkit tenaga listrik lainnya. Orang-orang yang tersisa di kedua sisi berjumlah kurang dari 100 orang. Dalam perjalanan ke Laut Iblis Pembakaran ini, kedua belah pihak menderita banyak korban dan membayar harga yang sangat mahal. Suara tabrakan energi yang sangat besar terus-menerus terbang dari kedalaman Laut Iblis yang membara. Di bawah tabrakan panik dari dua iblis besar yang tak tertandingi, dunia Laut Iblis Pembakaran mulai runtuh dengan cepat. Banyak pria kuat mati-matian menggerakkan tubuh mereka dan terbang keluar dari Laut Iblis yang membara. Boom, boom, boom. Suara-suara besar terus terdengar, seluruh ruang dengan cepat runtuh, kekosongan di atas Laut Iblis yang terbakar meledak, dan darah Laut Iblis yang membakar menghilang. Banyak orang kuat mati-matian melarikan diri keluar Laut Iblis yang membara. Ketika semua pembangkit tenaga listrik melarikan diri dari Burning Devil Sea, suara ledakan besar tiba-tiba terdengar dari seluruh Burning Devil Sea, dan Burning Devil Sea benar-benar meledak. Gelombang energi yang menakutkan menyapu langit dan bumi Changshengtian. Dalam 1000 mil, langit dan bumi terbelah, matahari dan bulan redup, dan ada badai berdarah. Dalam 1000 mil, itu berubah menjadi zona mati dalam sekejap, dan tidak ada yang selamat. Xiaoyan, Jiking Tian, Poseidon dan banyak pembangkit tenaga listrik lainnya melarikan diri secara kebetulan, melihat zona mati di kejauhan, dan masih memiliki ketakutan yang tersisa. Setelah beberapa saat, banyak pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh surga tanpa hati dan Dewa Kematian pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hari ini, kekuatan pihak mereka jauh lebih lemah daripada pihak Xiaoyan, dan jika mereka terus tinggal di sini,
mereka hanya bisa meminta penghinaan mereka sendiri. Melihat Jiking Tian, Lei Shen, Vulkan, dan yang lainnya pergi, Xiao Yan bertanya kepada Dewa Laut, Dewa Pedang, dan lainnya, sekarang, kemana kita akan pergi? Poseidon berkata, sekarang, kami dan Guru Besar telah benar-benar mencabik-cabik wajah kami. Jika semua orang menyebar, kami pasti akan dibunuh secara gila-gilaan oleh Guru Besar. Mengapa kita tidak membentuk aliansi perang salib dan memanggil ke-9 orang itu, surga dan 10 tempat untuk menentangnya, pembangkit tenaga Guru Besar, bertarung melawan Tuan Besar bersama-sama. Usulan Dewa Laut segera disetujui oleh semua orang. Faktanya, semua orang mengerti dalam hati mereka bahwa karena setiap orang telah mencabik-cabik wajah mereka dengan Guru Agung, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bersatu bersama. Jadi, ide semua orang cocok. Dewa Pedang tiba-tiba menyarankan, saya menyarankan agar semua orang pergi ke Pulau Shenhu dari keluarga Huangfu saya terlebih dahulu, dan kemudian kami akan menyebarkan berita, sehingga orang-orang kuat di dunia akan berkumpul di Pulau Shenhu, dan kemudian memilih hari untuk mengadakan keabadian, konferensi dewa, bangun aliansi perang salib dan diskusikan rencana perang salib. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengarkan kata-kata Dewa Pedang, semua orang dengan senang hati setuju, memikirkan perang salib berikutnya melawan Guru Besar. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan darah mereka mendidih. Bagaimanapun, perang salib melawan Guru Agung adalah peristiwa yang menghancurkan bumi. Setelah memulai jalan perang salib melawan Guru Besar, setiap orang hanya memiliki 2 hasil. Jika perang salib berhasil, semua orang akan selamat, dan jika perang salib gagal, semua orang akan binasa. Namun, karena semua orang telah memutuskan untuk berperang melawan Tuan Besar, bahkan jika itu benar-benar binasa, semua orang akan puas dengan itu. Saat ini, kelompok Dewa Laut, Xiao Yan, Pan Xiao Xuan, Xiao Tiandi, Dewa Es, Liu Xiaohui, Del, di bawah kepemimpinan Dewa Pedang, terbang ke Pulau Shenhu tempat keluarga Huangfu tinggal. Pulau Shenhu terletak di negeri awan yang misterius dan tak terduga. Mengenai asal-usul Pulau Shenhu, dikatakan bahwa keluarga Huangfu didirikan oleh Huangfu Shenhu. Ketika Huangfu Shenhu menemukan sebuah pulau ajaib di negeri awan, ia menamakannya Pulau Shenhu. Huangfu Shenhu mendirikan keluarga Huangfu di Pulau Shenhu, dan keluarga Huangfu tumbuh semakin kuat, dan secara bertahap berkembang menjadi skala saat ini, dan leluhur yang mendirikan keluarga Huangfu telah lama menghilang. Xiao Yan, Dewa Laut, Pan Xiao Xuan dan lainnya, di bawah kepemimpinan Dewa Pedang, dengan cepat terbang menuju tanah awan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang, dan semua orang tiba-tiba melihat awan putih besar muncul di depan. Apa yang disebut negeri awan adalah dunia misterius yang seluruhnya terdiri dari awan. Dunia ini misterius dan tidak dapat diprediksi, dan menyembunyikan sekte dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk banyak pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Di bawah kepemimpinan Dewa Pedang, semua orang bergegas ke awan. Segera setelah semua orang memasuki awan, mereka melihat awan putih di sekelilingnya, dan mereka tidak dapat melihat hal-hal di sekitarnya sama sekali, dan mudah tersesat. Karena, di masa awan tanah awan, gelombang jiwa tidak dapat diteleportasi jauh sama sekali, dan hanya dapat mentransmisikan jarak paling banyak 3 kaki. Jika tidak ada Dewa Pedang yang memimpin, saya khawatir semua orang tersesat. Semua orang berjalan melalui awan aneh untuk sementara waktu, dan tiba-tiba semua orang melihat cahaya terang. Itu bukan lagi awan putih, tetapi udara segar. Semua orang telah bergegas melalui awan dan datang ke bagian dalam negeri awan. Di kejauhan, ada pulau ajaib yang diselimuti awan dan kabut. Pulau ini penuh dengan awan putih dan kabut, dan dari kejauhan, pulau itu tampak seperti menggantung di atas awan. Itu adalah Pulau Shenhu, tempat kedudukan keluarga Huangfu. Ketika Huangfu Nan membawa sekelompok orang ke dekat Pulau Shenhu, beberapa lampu putih tiba-tiba menyala di atas Pulau Shenhu, dan kemudian 3 sosok muda muncul di depan semua orang. Begitu ketiga pemuda itu melihat Huangfu Nan, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi kagum, dan mereka dengan cepat mengirim sinyal ke Shenhu Daozong, Dewa Pedang telah kembali, Dewa Pedang telah kembali. Setelah beberapa saat, bayangan hitam bergegas. Namun, Huangfu Qi, patria keluarga Huangfu, yang mengetahui bahwa Dewa Pedang telah membawa banyak pria kuat, dan secara pribadi memimpin kerumunan untuk menyambutnya. Saat ini, kedua belah pihak bertemu, dan tiba-tiba terjadi pertukaran salam. Setelah salam, Huangfu Qi memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan tempat tinggal bagi semua orang, sehingga semua orang bisa menetap terlebih dahulu. Dengan cara ini, banyak orang kuat tinggal di Pulau Shenhu. Semua orang ditempatkan di halaman terpisah. Saya harus mengatakan, Pulau Shenhu benar-benar tempat yang ajaib. Lingkungan di sini elegan, dikelilingi oleh awan dan kabut, pemandangan di sekitarnya sangat indah hingga ekstrim, dan pada saat yang sama, sekitarnya penuh dengan misteri. Ini benar-benar tanah suci negeri dongeng yang misterius. Energi abadi di sini padat, energi spiritual kaya, dan energi langit dan bumi di udara sangat kuat.
budidaya di sini akan memiliki efek pengganda. Tidak heran keluarga Huang Fu penuh dengan jenius, dan yang kuat seperti awan. Saya khawatir selain alasan darah, lingkungan di sini juga memainkan peran kunci. Setelah berhari-hari berjuang, semua orang akhirnya bisa beristirahat dengan baik. Sebelumnya, semua orang hanya fokus pada pertempuran, dan tidak ada banyak komunikasi antara satu sama lain. Pada saat ini, semua orang berkumpul dan mengeluh satu sama lain tentang perpisahan mereka. Xiao Yan segera menemukan Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Yao Tiandi dan Zhu Tiandi, dan meminta pecahan ruang waktu di tangan mereka. Setelah mendengarkan niat Xiao Yan, keempat kaisar surgawi memberikannya tanpa ragu-ragu. Sejak itu, Xiao Yan telah mengumpulkan semua 6 fragmen ruang waktu di tangannya. Selama waktunya matang, dia dapat kembali ke 10.000 tahun yang lalu untuk menemukan rahasia dari 10.000 tahun yang lalu. Sun Er dan Gu Yuan tidak bertemu selama bertahun-tahun, dan berbicara satu sama lain tentang pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Xiao Xiao dan Kailin bersama dan saling bercerita tentang pertemuan mereka. Xiao Yan dan Yun Yun, Sun Er, dan Kailin tidak bertemu selama bertahun-tahun, dan mereka sangat mesra satu sama lain. Yang paling mempermalukan Xiao Yan adalah Long Jingxuan. Xiao Yan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Xiao Yan juga mencoba menghubunginya, tapi dia selalu kedinginan dan tidak tahu apa artinya. Xiao Yan dan Nalan Kingsway juga menghabiskan waktu sendirian. Keduanya berbagi pengalaman satu sama lain, dan mereka menjadi lebih akrab satu sama lain. Tentu saja, hubungan antara keduanya terbatas pada hubungan antara teman. Nalan Kingsway juga pernah menyukai Xiao Yan, tetapi ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sudah memiliki begitu banyak istri, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dengan sifatnya yang anggun dan damai, tidak mungkin baginya untuk berbagi suaminya dengan orang lain. Liner keluar dari dunia batin Xiao Yan dan sangat senang ketika dia melihat bahwa dia memiliki seorang kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki. Xiao Xiao dan Longer juga sangat mencintai adik laki-laki ini. Keluarga tetap bersama, bahagia dan berbagi kegembiraan keluarga. Selama periode ini, Dewa Pedang dan Xiao Xiao menemukan Xiao Yan bersama dan memberitahu Xiao Yan tentang hubungan antara keduanya. Dewa Pedang meminta Xiao Yan untuk menjodohkan Xiao Xiao dengannya. Ketika dia mendengar bahwa Dewa Pedang dan Xiao Xiao saling menyukai, Xiao Yan sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian dia senang dan lega untuk Xiao Xiao. Xiao Yan segera setuju dengan Dewa Pedang dan setuju untuk menikahi Xiao Xiao dengannya. Sekarang Xiao Xiao sudah tua, sekarang saatnya untuk menemukan suami untuknya, dan Dewa Pedang adalah pemuda yang sangat baik, yang telah mencapai ranah Raja Dewa pada usia muda. Xiao Yan juga sangat lega bisa menjodohkan Xiao Xiao dengannya. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Huang Fu mengundang semua pembangkit tenaga listrik untuk menghadiri konferensi Dewa Peri. Xiao Yan dan Huang Fuqi segera memutuskan untuk mengatur pernikahan Xiao Xiao dan Dewa Pedang sebelum konferensi Dewa Peri digelar. Karena begitu konferensi Dewa Peri diadakan, saya khawatir tidak akan ada waktu untuk mempersiapkan pernikahan untuk keduanya. Dengan kemampuan keluarga Huang Fu, dalam waktu kurang dari setengah hari, semuanya sudah siap untuk pernikahan. Dalam waktu setengah hari, keluarga Huang Fu mengundang banyak orang kuat untuk menghadiri pernikahan. Sebuah pernikahan akbar diadakan di Pulau Shenhu. Proses pernikahan tidak berbeda dengan pernikahan sekuler, dan juga merupakan cara menyembah langit dan bumi. Adegan pernikahan sangat meriah, dan banyak orang kuat minum dengan gembira. Pembangkit tenaga listrik ini jarang bersantai pada hari kerja, tetapi hari ini adalah waktu untuk bersantai sepenuhnya. Ketika proses pernikahan selesai, Xiao Xiao dan Dewa Pedang dikirim ke kamar pengantin. Di sisi lain, Xiao Yan, Liu Xiahui, Gu Yuan, Zhu Kun dan yang lainnya minum dan makan daging bersama, dan mereka semua minum banyak dan sangat bersemangat dan bahagia. Semua orang tahu bahwa setelah hari ini, tidak akan pernah ada hari bahagia seperti hari ini. Apa yang akan menyapa semua orang selanjutnya adalah pembantaian tanpa akhir dan pertempuran terus-menerus. Pernikahan Dewa Pedang dan Sun Er hanyalah sebuah episode kecil sebelum konferensi Dewa Peri. Setelah pernikahan, proses mengadakan konferensi Dewa Peri juga dipercepat. Keluarga Huang Fu mulai melakukan segala upaya untuk mempersiapkan konferensi Dewa Peri ini. Bagaimanapun, keluarga Huang Fu adalah keluarga dewa kuno yang telah diturunkan selama puluhan ribu tahun, wajar untuk mengadakan konferensi Dewa Peri. Semua urusan konferensi dilakukan dengan tertib tanpa kesalahan. Keluarga Huang Fu telah berturut-turut mengirim orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk mengundang orang-orang kuat dari seluruh dunia untuk menghadiri konferensi Dewa Peri. Ini adalah pusatnya. Kunci keberhasilan konferensi ini adalah apakah akan mengundang pakar yang lebih kuat. Konferensi Dewa Peri ini, tepatnya, harus disebut konferensi ikrar. Tujuannya adalah untuk membentuk pasukan perang salib dan membuat aliansi perang salib. Kemudian, ketika kekuatan aliansi perang salib cukup kuat, aliansi perang salib akan memulai pertempuran perang salib dan secara resmi pergi ke perang salib melawan tuannya. Oleh karena itu,
Apakah konferensi ini dapat menarik lebih banyak pembangkit tenaga listrik untuk hadir adalah kunci keberhasilan konferensi. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi, semakin kuat kekuatan perang salib melawan aliansi, dan peluang menang melawan tuan besar akan lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, semuanya berjalan dengan tegang dan teratur. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul dari berbagai tempat di 9 surga dan 10 bumi ke Pulau Senhu. Untuk sementara waktu, Pulau Senhu melonjak, dan pembangkit tenaga listrik dari segala arah berkumpul. Konferensi abadi yang cukup untuk mengubah pola dunia akan datang. Konferensi Dewa Peri yang sangat dinanti akan datang sesuai jadwal. Lokasi konferensi Dewa Peri adalah lapangan teratai di Pulau Senhu. Lotus Square terletak di tengah Pulau Senhu, tempat anak-anak kecil dari keluarga Huang Fu biasanya berlatih. Ini adalah alun-alun besar yang dapat menampung puluhan ribu orang. Di tengah alun-alun adalah platform besar, dan di sekitar platform ada kolam teratai besar. Kolam teratai penuh dengan daun teratai dan bunga teratai. Daun teratai dan teratai di sini berkali-kali lebih besar dari daun teratai dan teratai biasa. Daun teratai berukuran beberapa kaki, dan teratai juga besar. Bunga teratai seperti itu langka di dunia, dan Anda dapat melihat bahwa itu tidak biasa. Yang lebih menakjubkan lagi adalah ada tempat duduk di atas teratai dan daun teratai. Kursi itu jelas bukan untuk dilihat, tetapi untuk para tamu yang datang untuk menghadiri konferensi Dewa Peri. Orang bisa duduk di atas daun teratai dan teratai. Hal semacam ini benar-benar langka di dunia. Sepintas, di seluruh kolam teratai, teratai putih besar dan daun teratai hijau terjalin secara acak, tempat duduk diatur di semua daun teratai dan teratai, ada ribuan kursi. Di belakang kolam teratai, ada tribun tinggi berbentuk trapesium, ada juga banyak kursi di tribun, perkiraan kasarnya sekitar puluhan ribu. Teratai, daun teratai, dan tribunnya trapesium semuanya memiliki tempat duduk, tetapi perlakuan satu sama lain sangat berbeda. Perlakuan pada tegakan trapesium jelas jauh lebih buruk daripada pengobatan pada daun teratai, dan pengobatan pada daun teratai sedikit lebih buruk daripada pengobatan pada teratai. Meskipun konferensi yang diadakan kali ini disebut Konferensi Xianghen, sebenarnya ini terutama tentang dewa, bukan abadi. Pejuang abadi biasa tidak dapat memasuki konferensi dewa abadi sama sekali. Bahkan dewa tertinggi hanya dapat tinggal di tribun trapesium di belakang. Dapat dilihat bahwa konferensi ini memiliki persyaratan kekuatan yang tinggi. Dan pembangkit tenaga dewa pertempuran hampir tidak bisa duduk di kursi di atas daun teratai. Hanya Raja Dewa, Kaisar Dewa, dan Dewa tertinggi yang memenuhi syarat untuk duduk di kursi teratai. Tentu saja, tidak mungkin ada pembangkit tenaga tertinggi dewa. Di platform tengah Lotus Square, ada singgasana besar. Hanya pemimpin aliansi perang salib yang bisa duduk di singgasana itu. Dan salah satu tujuan konferensi ini adalah untuk memilih pemimpin aliansi perang salib. Poin ini sangat penting. Ini tidak hanya terkait dengan nasib aliansi perang salib, tetapi juga terkait dengan kehidupan banyak orang. Seorang atasan yang baik dapat membawa semua orang menuju kemenangan, sedangkan seorang atasan yang buruk akan membawa semua orang menuju kehancuran. Konferensi Dewa Peri diadakan sesuai jadwal. Pada hari konferensi Dewa Peri diadakan, Xiao Yan, Pan Xiao Xuan, Haishen, Liu Xiahui, Jiu Bai, Sun Er, Kailin, Yunyun, Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Del, masuk alun-alun teratai. Begitu mereka memasuki alun-alun Lotus, semua orang tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut ketika mereka melihat lotus besar dan daun lotus. Meskipun semua orang telah melihat banyak harta surga dan bumi yang langka, ini adalah pertama kalinya semua orang melihat teratai putih yang begitu besar. Apalagi memang sangat jarang seseorang bisa duduk di atas teratai putih ini. Namun, semua orang hanya sedikit terkejut, dan setelah kejutan itu, mereka menjadi terbiasa. Saat ini, lebih dari 10 orang termasuk Xiao Yan, Pan Xiao Xuan, Dewa Laut, Xiao Wu, Sun Er, Cailin, Yunyun, Liu Xiahui, Jiu Bai, Nalan Kingsway, Xiao Xiao, Long Er, Lin Er, Del, di kursi bunga teratai. Masuk akal bahwa Sun Er, Kailin, Yunyun, Liu Xiahui, Jiu Bai, Nalan Kingsway, Xiao Xiao, Long Er, Lin Er dan lainnya tidak memenuhi syarat untuk duduk di lotus. Tetapi karena hubungan Xiao Yan dengan keluarga Huang Fu, orang-orang ini bisa duduk di atas teratai. Di bunga teratai lain di sebelahnya, duduk Nalansi, Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Tian Tiandi, Yao Tiandi, Zhu Tiandi, Dewa Es dan banyak dewa kuat lainnya. Setelah Xiao Yan dan yang lainnya duduk, orang-orang mulai memasuki lapangan teratai satu demi satu, alun-alun lotus mulai menjadi hidup. Banyak orang kuat yang datang ke konferensi saling mengenal, jadi tak terhindarkan untuk saling menyapa setelah bertemu. Suasana seluruh alun-alun secara bertahap meningkat. Semakin banyak orang kuat mulai mengalir ke tempat tersebut, di atas teratai, di atas daun teratai, dan di bangku trapesium di belakang, orang-orang mulai duduk satu demi satu.
Pembangkit tenaga listrik yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi sebagian besar melawan dewa dan di bawahnya, sementara jumlah Raja Dewa dan Kaisar Dewa relatif kecil. Bagaimanapun, para Raja Dewa dan pembangkit tenaga dewa penguasa sangat langka di seluruh dunia. Dengan berlalunya waktu, langit penuh dengan pita, dan siluet orang berkedip. Satu demi satu siluet bergegas menuju alun-alun, dan kemudian jatuh ke alun-alun. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya memasuki alun-alun satu demi satu. Dalam waktu yang singkat, keluarga Huangfu telah mengundang begitu banyak orang kuat untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri, yang menunjukkan bahwa keluarga Huangfu memiliki kekuatan dan daya tarik yang kuat. Setelah keluarga Huangfu menyebarkan berita tentang konferensi Dewa Peri, pembangkit tenaga listrik dari seluruh negeri bergegas ke Pulau Shenhu setelah menerima berita tersebut. Di antara banyak pembangkit tenaga listrik yang datang ke konferensi, ada pembangkit tenaga listrik dari negeri awan, pembangkit tenaga listrik dari tanah laut, pembangkit tenaga listrik dari tanah api, pembangkit tenaga listrik dari tanah guntur, dan pembangkit tenaga listrik dari 4 pembangkit tenaga listrik Chongtian. Singkatnya, ada pembangkit tenaga listrik yang datang dari setiap tempat di 9 surga dan 10 bumi. Alasan mengapa orang yang begitu kuat datang ke konferensi Dewa Peri ini adalah karena keluarga Huangfu memiliki daya tarik yang kuat, dan keluarga Huangfu mengklaim kepada dunia luar bahwa Protos Penciptaan juga akan datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri ini. Begitu berita ini keluar, dunia bergetar. The Creation Protos menghilang selama puluhan ribu tahun. Sekarang Protos Penciptaan telah muncul lagi. Bagaimana mungkin itu tidak menyebabkan dunia bergetar? Daya tarik Protos Penciptaan jauh lebih kuat daripada Protos Zuge. Ketika banyak orang kuat mendengar bahwa Protos Penciptaan akan muncul di konferensi ini, mereka bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Mereka ingin melihat apakah Protos Penciptaan benar-benar muncul. Di langit, bayangan hitam tiba-tiba terbang, dan kemudian tawa hangat turun. Narankin memimpin banyak klan untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri. Setelah tawa, sekelompok tokoh jatuh di atas teratai dan daun teratai di kolam teratai dan duduk. Kedatangan Nalan Jin, patria keluarga Nalan, segera menimbulkan kegemparan di konferensi Dewa Peri. Sebagai patria keluarga Nalan, Nalan Jin adalah kaisar dewa yang kuat dengan kekuatan yang menakutkan. Dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai puncak kaisar dewa, dan dia hanya setengah langkah dari kaisar dewa. Setelah Narankin, banyak karakter kuat datang satu demi satu, seperti makam mayat, Ye Tianling, naga tulang, dewa abadi dan banyak dewa dan raja kuat lainnya. Tak perlu dikatakan, naga tulang dan master mayat hidup pernah dilemparkan ke neraka ke-18 oleh Tuan Besar dan dipenjara di neraka ke-18 selama 10.000 tahun. Oleh karena itu, mereka sangat kesal pada guru besar, dan ketika mereka mendengar bahwa konferensi Dewa Peri akan membangun aliansi perang salib untuk bersama-sama berperang melawan guru besar, mereka datang satu demi satu. Adapun, mayat, Ye Tianling, perlu untuk memperkenalkannya secara rinci di sini. Ye Tianling juga seorang kaisar dewa yang kuat, dan asal-usulnya sangat misterius dan aneh. Dikatakan bahwa Ye Tianling meninggal di era kacau 10.000 tahun yang lalu dan dimakamkan di makam dewa. Tetapi setelah 10.000 tahun, ia secara ajaib memanjat keluar dari makam dewa. Dia telah bangkit dari kubur Tuhan. Ye Tianling juga disebut makam, karena alasan ini, makam mayat Ye Tianling adalah tubuh hidup antara makhluk hidup dan benda mati, dan merupakan pembangkit tenaga listrik yang sangat aneh di surga dan bumi. Setelah ini, masih banyak orang kuat yang datang, tetapi kebanyakan orang kuat ini biasa-biasa saja dan tidak menimbulkan banyak sensasi. Melihat bahwa pembangkit tenaga listrik semakin berkurang, pembangkit tenaga listrik yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri pada dasarnya telah tiba. Tiba-tiba, awan hitam melonjak di langit, energi kematian melonjak, dan kabut iblis mengepul. Kabut sihir hitam, aura mati abu-abu, menutupi langit dan matahari, melayang dari kejauhan. Dunia seketika menjadi gelap. Penguasa domain iblis, Raja Iblis, memimpin kerumunan untuk datang. Penguasa domain hantu, Tuan Hantu, memimpin kerumunan untuk datang. Lord of the Underworld, The Undying Underworld Emperor, memimpin kerumunan di sini. 3 suara keras yang menghancurkan bumi bergema dengan sia-sia, dan segera Raja Iblis, Raja Hantu, dan Kaisar Dunia Bawah yang tak terkalahkan memimpin banyak orang kuat untuk terbang menuju lapangan teratai, dan kemudian jatuh ke dalam alun-alun. Kedatangan Raja Iblis, Raja Hantu, dan Kaisar Dunia Bawah Abadi segera membawa seluruh konferensi Dewa Peri ke klimaks. Sebagai penguasa dari 3 domain, Raja Iblis, Raja Hantu, dan Kaisar Dunia Bawah Abadi tidak hanya memiliki reputasi besar di benua Ki asal, tetapi bahkan di 9 surga dan 10 tempat di mana pembangkit tenaga listrik seperti awan, mereka ketenaran menyebar jauh dan luas. Xiao Yan segera melangkah maju untuk menyambut penguasa 3 domain. Tak perlu dikatakan, hubungan antara Xiao Yan dan Kaisar Dunia Bawah Abadi sedekat teman. Dia juga memiliki hubungan dengan Raja Iblis, dan Raja Iblis pernah membantunya. Dan meskipun dia dan Master Hantu belum pernah bertemu,
dia sudah lama dekat dengan Master Hantu. Saat ini, Xiao Yan dengan hati-hati menatap Raja Iblis dan Raja Hantu. Meskipun dia telah melihat Raja Iblis, dia belum pernah melihat Raja Iblis saat itu. Pada saat ini, saya melihat bahwa Tuan Iblis memiliki wajah dengan karakter Cina Fang, wajahnya tajam dan bersudut, dan penampilannya tidak tampan. Tetapi itu mengungkapkan pesona yang unik, seolah-olah dengan latar belakang wajah ini, wajah siapapun di dunia akan terhalang. Tuan Hantu itu kurus dan tinggi, tingginya hampir sama dengan Tuan Iblis, tetapi ketika keduanya berdiri bersama, Tuan Iblis memberi kesan tinggi dan kekar, sedangkan Tuan Hantu merasa seperti tiang bambu yang berdiri di atas tanah. Wajah Master Hantu jauh lebih tampan daripada Master Iblis, tetapi tidak memiliki pesona unik dari Master Iblis. Melihat Xiao Yan lagi, Kaisar Dunia Bawah Abadi sangat senang, menepuk bahu Xiao Yan dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Anak baik, dia memiliki masa depan yang cerah. Dia telah menjadi Raja Dewa yang kuat dengan begitu cepat, dan dia akan mengejar ketinggalan dengan orang tua ini." Raja Iblis tersenyum ringan dan berkata, "Wah, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Ingat apa yang aku katakan padamu. Itu adalah misi abadimu untuk berperang melawan Tuhan. Karena itu, kamu harus berusaha untuk menjadi pemimpin aliansi perang salib untuk waktu yang lama. Sementara, aku, Tuan Hantu dan Kaisar Dunia Bawah akan mendukungmu, jadi kamu bisa tenang." Ya, Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh, meskipun dia masih tidak tahu apa permusuhan antara Protos Penciptaan dan Penguasa Besar. Dapat dipastikan bahwa keduanya memiliki kebencian yang mendalam. Mungkin penghancuran Protos Penciptaan terkait langsung dengan Penguasa Besar. Karena dia adalah anggota dari Protos Penciptaan, dia harus memikul tanggung jawab mencari keadilan untuk Protos Penciptaan. Masih ada orang kuat di langit yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri, tetapi jelas ada lebih sedikit orang yang datang. Sepertinya konferensi Dewa Peri akan segera dimulai secara resmi. Semua arah berkumpul, yang kuat berkumpul. Pembangkit tenaga listrik dari 9 surga dan 10 tempat berkumpul di sini. Tiba-tiba, cahaya kemasan bersinar di langit, dan 19 sosok yang berkilauan dengan cahaya kemasan datang dengan cepat dari kehampaan yang jauh. Angka-angka itu sangat cepat, dan mereka telah mencapai langit di atas lapangan teratai dalam sekejap. 19 sosok emas itu ternyata adalah Buddha, Tathagata Matahari Agung, dan 18 Buddha kuno di bawah kursinya, Buddha kuno King Chan, Buddha kuno Sumeru, dan Buddha kuno King Deng semuanya disertakan. Buddha dan 18 Buddha kuno berdiri di kehampaan, dan cahaya kemasan yang menyilaukan terus memancar dari seluruh tubuh mereka, menyelimuti dunia di bawah cahaya kemasan. Kedatangan Tathagata Matahari Agung dan 18 Buddha kuno segera menimbulkan sensasi besar di lapangan teratai. Konferensi Dewa Abadi segera mengantarkan gelombang pasang lainnya. Pada zaman kuno, situs Buddhis juga merupakan tempat yang sangat terkenal. Ada juga banyak pembangkit tenaga listrik terkenal di jejak Buddhis. Yang paling terkenal adalah Buddha dari Tathagata dan 18 Buddha kuno. Belakangan, jejak Buddhis berangsur-angsur menurun, dan di era perang yang kacau 10.000 tahun yang lalu, jejak Buddhis akhirnya hilang sama sekali. Jejak Buddhis telah menghilang selama ribuan tahun, dan banyak orang berpikir bahwa orang-orang kuat dalam jejak Buddhis semuanya telah jatuh. Tetapi hari ini, Tathagata Matahari Agung membawa 18 Buddha kuno untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri, membuat semua orang merasa sangat terguncang. Setelah kedatangan Buddha dan yang lainnya, jumlah orang kuat yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri berangsur-angsur berkurang, dan pada akhirnya, tidak ada orang kuat yang datang. Semua pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri telah tiba. Pembangkit tenaga listrik yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri kali ini, ada puluhan ribu orang di alun-alun Lotus saja. Jika Anda menghitung pembangkit tenaga listrik di luar Lotus Square yang tidak memenuhi syarat untuk memasuki Lotus Square, jumlah total orang yang berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri kali ini adalah sebanyak 100.000 orang. 100.000 kuat, pertempuran seperti itu bisa dikatakan sangat menakutkan. Jika 100.000 orang ini bergabung dalam perang salib, maka pembangkit tenaga listrik ini seharusnya memiliki peluang bagus untuk menang jika mereka pergi berperang melawan tuannya. Dengan kedatangan semua pembangkit tenaga listrik, Huang Fuqi, Patria keluarga Huang Fu, perlahan naik ke platform besar di tengah alun-alun. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Huang Fuqi. Melirik ke alun-alun, Huang Fuqi berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih banyak karena dapat berpartisipasi dalam konferensi Dewa Peri ini. Atas nama keluarga Huang Fu dan penciptaan Protos, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang." Mendengar kata-kata ras Dewa Penciptaan, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, dan darah mereka mendidih. Meskipun ada puluhan ribu orang di alun-alun, ada keheningan saat ini, semua orang mendengarkan dengan seksama, dan wajah semua orang serius. Huang Fuqi terus berbicara dengan keras, semua orang tahu bahwa penguasa besar saat ini kejam dan kejam. Setiap puluhan ribu tahun, era kekacauan pecah,
menjara sumber daya berbagai pesawat dan membunuh pembangkit tenaga listrik di semua pesawat. Anda mengatakan, ini cara apakah orang layak menjadi tuan besar kita? Huang Fuqi berbicara dengan ekspresi penuh gairah, dan orang-orang di alun-alun juga bersemangat dan darah mereka mendidih. Emosi semua orang di alun-alun tersulut, dan banyak orang mulai berteriak, dan meneriakkan kata, tidak layak. Banyak orang bahkan berteriak keras bahwa mereka ingin mengusir sang master dari panggung. Huang Fuqi terus berkata dengan penuh semangat, tidak ada surga, tidak ada manusia, orang seperti itu tidak layak menjadi guru besar kita. Oleh karena itu, kita harus menggulingkannya dari kekuasaan dan memilih guru besar baru, agar dunia dapat menikmatinya, damai lagi. Meskipun konferensi ini disebut konferensi Dewa Peri, sebenarnya, arti sebenarnya dari konferensi tersebut adalah untuk membentuk aliansi perang salib dan membentuk pasukan perang salib di konferensi tersebut. Kemudian ketika saatnya tiba, kami akan mengirim pasukan untuk perang salib bersama dan menghancurkannya, Zhou Xiongtian. Hancurkan master saat ini. Kami tidak memaksanya untuk membentuk tentara salib. Jika Anda bersedia untuk berpartisipasi, silakan angkat tangan Anda sekarang. Pembangkit tenaga listrik di alun-alun semua mengangkat tangan mereka secara bersamaan. Lagi pula, sebelum datang ke konferensi, semua orang tahu tujuan konferensi. Siapapun yang datang ke konferensi Dewa Peri akan setuju untuk membentuk perang salib. Melihat bahwa semua orang setuju, Huang Fuqi mengangguk sangat puas, dan kemudian melanjutkan berkata dengan keras, "Oke, bagus sekali. Karena semua orang setuju, maka kita akan secara resmi membentuk aliansi perang salib untuk membahas rencana perang salib. Namun, seperti kata pepatah ya, negara tidak bisa tanpa penguasa selama sehari, dan tentara tidak bisa tanpa pemimpin selama sehari. Oleh karena itu, hari ini, kita akan memilih seorang pemimpin. Bagaimana menurutmu?" Banyak orang kuat di alun-alun dengan senang hati menanggapi. Faktanya, alasan mengapa banyak orang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Abadi ini adalah untuk posisi pemimpin aliansi. Karena, begitu perang salib melawan aliansi berhasil, maka pemimpin aliansi perang salib akan menjadi penguasa masa depan. Godaan Master Agung, dapat dikatakan bahwa tidak seorang pun dari puluhan ribu orang kuat yang hadir tidak akan tergoda. Saya khawatir hanya ada dua jenis orang yang benar-benar tidak tergerak oleh tuannya. Satu adalah orang suci, dan yang lainnya bodoh. Di antara banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir, jelas tidak ada orang suci, apalagi orang bodoh. Di bawah saran Huang Fuqi, calon master besar ini akan menerapkan sistem seleksi. Padahal, di dalam hati Huang Fuqi, sudah ada calon yang cocok, dan orang itu adalah Xiao Yan. Namun, pasti akan ada banyak orang yang tidak setuju dengan pemilihan pemimpin Xiao Yan, makanya kami memilih sistem pemilu, agar semua orang bisa diyakinkan. Ada 10 kandidat pemimpin aliansi yang dipilih oleh konferensi. Mereka adalah Xiao Yan, dari Tathagata, Raja Iblis, Narankin, Huang Fuqi, Dewa Laut, Wu Shen, Ye Tianling, Su Tianhe, Lei Jiutian dan 10 pembangkit tenaga listrik lainnya, kecuali Xiao Yan, 9 lainnya adalah kaisar dewa yang kuat. Kemudian semua pembangkit tenaga listrik di alun-alun mulai memilih untuk memutuskan calon pemimpin aliansi. Tidak ada keraguan bahwa orang dengan suara terbanyak secara alami adalah pemimpin perang salib melawan aliansi. Setelah beberapa saat pemungutan suara, hasil pemungutan suara akhirnya keluar. Lei Jiutian memiliki lebih dari 5.000 suara, Su Tianhe memiliki lebih dari 4.000 suara, Ye Tianling memiliki lebih dari 1.000 suara, dan Wu Shen Wulingyun memiliki 10.000 suara, Poseidon memiliki lebih dari 2.000 suara, Huang Fuqi memiliki lebih dari 8.000 suara, Nalanchin memiliki lebih dari 7.000 suara, Raja Iblis memiliki lebih dari 3.000 suara, Dairi Tathagata memiliki lebih dari 8.000 suara, dan Xiao Yan memiliki lebih dari 12.000 suara. Hasil jajak pendapat ini mengejutkan banyak orang, sebanyak 60.000 orang berpartisipasi dalam pemungutan suara, dan Xiao Yan menjadi orang dengan suara terbanyak dengan 12.000 suara. Secara relatif, Raja Iblis yang terkenal, dari Tathagata, dan Huang Fuqi tidak memiliki suara sebanyak Xiao Yan. Ini membuat banyak orang merasa sedikit tidak bisa dimengerti. Padahal, berapa banyak orang yang tahu bahwa dalam proses pemungutan suara, keluarga Huang Fu selaku penyelenggara menggunakan operasi kotak hitam. Meskipun ada 10 kandidat, di antara 10 kandidat, 5 kandidat, dari Tathagata, Demon Lord, Sigat, Huang Fuqi, dan Narankin, semuanya mendukung Xiao Yan, dan hampir semua bawahannya memilih peradangan Xiao Yan. Keluarga Huang Fu, keluarga Nalan, Tanah Laut, Alam Bawah, Alam Hantu, Alam Setan, dan para Buddha, semua pembangkit tenaga listrik di kekuatan ini memilih Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan bisa mendapatkan begitu banyak suara. Pemungutan suara selesai, dan Huang Fuqi segera keluar untuk mengumumkan hasilnya. Dia berteriak dengan penuh semangat, hasil pemungutan suara telah dirilis, dan sekarang orang dengan suara terbanyak adalah Xiao Yan. Oleh karena itu, saya mengumumkan bahwa pemimpin perang salib melawan aliansi adalah... Tunggu, teriakan yang jelas terdengar, dan sesosok tubuh segera menyapu peron.
itu adalah Dewa Bela Diri, Wu Lingyun yang memenangkan tempat kedua. Generasi Dewa Bela Diri, Wu Lingyun adalah orang kuat yang memasuki Dao dengan seni bela diri, dan dia juga sangat terkenal di 9 surga dan 10 bumi. Hal ini terlihat dari perolehan suaranya. Dia datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Pri ini, dan dia awalnya bertekad untuk memenangkan posisi pemimpin. Siapa yang tahu bahwa dia telah kalah dari seorang pemuda yang tidak dikenal, bagaimana dia bisa berdamai di dalam hatinya. Di sisi lain, dia juga memiliki keraguan di hatinya bahwa seorang pemuda yang tidak dikenal bisa mendapatkan begitu banyak suara. Pasti ada sesuatu yang rumit tentang ini. Melihat Wu Lingyun naik ke atas panggung, Huang Fuqi sedikit mengernyit, dan kemudian bertanya, Dewa Bela Diri, saran apa yang Anda miliki? Aku menentangnya, Wu Lingyun berkata dengan suara keras. Aku menentang Xiao Yan sebagai pemimpin perang salib. Huang Fu berkata dengan marah, ini adalah pemimpin aliansi yang dipilih semua orang, apa yang harus kamu tolak? Wu Lingyun mencibir dan berkata, jika itu benar-benar pemimpin yang dipilih secara adil, saya, Wu Lingyun, secara alami tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, tetapi apakah dia terpilih dengan cara yang adil? Mendengar ini, ekspresi Huang Fuqi berubah, dan dia berkata dengan marah, kamu, apa yang kamu katakan? Wu Lingyun mencibir dan berkata, apa yang saya katakan, Anda secara alami mengetahuinya di dalam hati Anda. Huang Fuqi, Anda benar-benar memperlakukan semua orang sebagai orang bodoh. Apa yang saya katakan, semua orang tahu lebih baik. Setelah jeda, Wu Lingyun berkata dengan keras kepada semua orang di alun-alun, bayangkan saja, semuanya, Xiao Yan hanyalah seorang Raja Dewa Muda. Dalam hal kekuatan, dia tidak sebaik banyak pembangkit tenaga listrik yang ada. Dalam hal prestise, dia tidak sebaik yang hadir. Ada banyak orang kuat. Bagaimana dia bisa menjadi salah satu dari 10 kandidat teratas? Ini diragukan. Di antara 10 kandidat teratas, kekuatan dan prestise Xiao Yan tidak dapat dibandingkan dengan kandidat lainnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan suara terbanyak? Ini adalah keraguan kedua. Dengan dua keraguan ini, saya rasa saya tidak perlu. Terlebih lagi, semua orang harus tahu apa yang terjadi. Setelah mendengar kata-kata Wu Lingyun, orang-orang di alun-alun terdiam beberapa saat. Segera setelah itu, banyak orang merasa bahwa apa yang dikatakan Wu Lingyun sangat masuk akal. Beberapa orang meragukan, dan beberapa orang sudah mempercayai apa yang dikatakan Wu Lingyun. Seluruh alun-alun mulai bergerak. Belakangan, Lotus Square hampir mendidih, dan banyak orang sulit percaya bahwa keluarga Huang Fu, sang penyelenggara, akan benar-benar bermain trik dalam memilih pemimpin aliansi. Ini adalah tindakan yang sangat tidak tahu malu. Meskipun sulit bagi banyak orang untuk menerima bahwa keluarga Huang Fu akan selingkuh, tetapi setelah mendengar kata-kata Wu Lingyun, banyak orang telah memutuskan dalam hati mereka bahwa kecurangan keluarga Huang Fu memang fakta. Akibatnya, banyak orang merasa sangat marah, dan mulai mengutuk dan membuat keributan, dan seluruh alun-alun jatuh ke dalam kekacauan. Saya juga menentangnya. Pada saat ini, kandidat lain, Lei Jiutian, melakukan debutnya. Dia berkata dengan keras kepada semua orang, apakah Anda tahu mengapa Huang Fuqi berselingkuh untuk Xiao Yan? Karena Huang Fu Nan di keluarga Huang Fu adalah menantu Xiao Yan. Xiao Yan dan keluarga Huang Fu pada dasarnya adalah menantu. Banyak orang yang hadir tidak tahu tentang pernikahan Huang Fu Nan dan Xiao Xiao. Hanya beberapa kerabat dan teman dari keluarga Huang Fu dan beberapa pembangkit tenaga listrik di negeri awan yang mengetahuinya. Oleh karena itu, kata-kata Lei Jiutian seperti petir yang meledak dengan sia-sia di langit di atas alun-alun. Selain terkejut, banyak orang merasa sangat marah. Banyak orang mulai melecehkan, berteriak, memprotes, dan seluruh alun-alun benar-benar di luar kendali. Keluarga Huang Fu telah jatuh ke dalam krisis kepercayaan. Jika tidak ditangani dengan benar, gagasan untuk mengkonsolidasikan kekuatan semua orang dan membentuk perang salib mungkin akan hilang sama sekali. Bahkan konsekuensi yang lebih serius akan terjadi. Mengikuti Wu Lingyun dan Lei Jiutian, Su Tianhe juga berdiri. Dia juga menentang pemilihan Xiao Yan sebagai pemimpin aliansi. Wu Lingyun, Lei Jiutian, dan Su Tianhe, ketiganya adalah pembangkit tenaga listrik yang terkenal, dan mereka bertiga memiliki banyak pendukung. Sekarang mereka bertiga menentang Xiao Yan pada saat yang sama, dan momentum yang tercipta sangat luar biasa. Segera, ribuan orang kuat berteriak keras menentang pemilihan Xiao Yan sebagai pemimpin aliansi. Seluruh alun-alun jatuh ke dalam kekacauan. Huang Fuqi berteriak keras, semuanya, harap aman. Baru saja, Wu Shen mengajukan dua keraguan. Saya akan menjawabnya satu persatu sekarang. Pertama, Dewa Perang pernah bertanya mengapa Xiao Yan memenuhi syarat sebagai kandidat meskipun dia kekurangan kekuatan dan prestise. Jawaban saya adalah, karena Xiao Yan adalah anggota dari Protos Penciptaan. Karena dia adalah Protos Penciptaan, jadi saya memilih dia sebagai calon pemimpin aliansi. Kedua, Dewa Perang pernah bertanya mengapa kekuatan dan prestise Xiao Yan tidak sebagus kandidat lainnya, tetapi dia menerima suara terbanyak. Saya dapat memberitahu Anda ini dengan sangat pasti, karena saya, Narankin, Buddha, Sagot,
Raja Iblis dan beberapa kandidat lainnya semuanya setuju untuk membiarkan Xiao Yan menjadi pemimpin kita. Jalan menuju perang salib melawan Gridmaster itu sulit dan panjang. Hanya Protos penciptaan yang dapat membawa kita menuju kemenangan. Dan Xiao Yan adalah satu-satunya Protos penciptaan di sini, Suo. Selain itu, semua orang hanya melihat hak-hak pemimpin aliansi, tetapi tidak melihat bahaya pemimpin aliansi. Begitu perang salib dimulai, pemimpin aliansi akan menjadi target pertama yang akan dibunuh oleh tuannya. Oke, saya sudah menyelesaikan kata-kata saya. Saya masih bersikeras bahwa Xiao Yan menjadi pemimpin kami. Ini diputuskan melalui pemungutan suara, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Jika ada yang tidak mau bergabung dengan perang salib, mereka bisa pergi sebebas mungkin. Tetap kuat. Huang Fuqi mengatakan banyak hal dengan penuh semangat. Ketika dia selesai berbicara, hiruk-pikuk di alun-alun tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang, dan banyak orang mulai tenang. Terutama ketika semua orang mendengar bahwa Xiao Yan adalah anggota dari Protos penciptaan, sikap banyak orang mulai berubah, dan banyak orang yang awalnya menentang Xiao Yan mulai berubah untuk mendukung Xiao Yan. Namun, di antara orang-orang yang hadir, masih ada beberapa orang yang menentang Xiao Yan. Pada saat yang sama, beberapa orang memilih untuk pergi. Wu Lingyun berdiri di peron di tengah alun-alun. Diam, Lei Jiutian mencibir. Semuanya, tolong jangan dengarkan omong kosong Huang Fuqi. Seperti yang kita semua tahu, pemimpin perang salib pasti akan menjadi tuan baru di masa depan. Keluarga Huang Fu sangat menghargai ini, dan mereka sangat menghargainya, tidak bermoral. Xiao Yan menjadi pemimpin aliansi. Anda bisa memikirkannya, jika Xiao Yan benar-benar menjadi pemimpin di masa depan, keluarga Huang Fu pasti akan diuntungkan. Huang Fu berkata dengan marah, Lei Jiutian, jangan perlakukan perut pria itu dengan hati seorang penjahat. Saya melakukan ini semua demi perang salib, demi dunia. Selain itu, perang salib melawan penguasa besar belum dimulai, dan Yang Mulia sudah mulai membahas perang salib melawan penguasa besar. Setelah kemenangan, apakah masih terlalu dini? Pipi Lei Jiutian memerah, dan dia segera mencibir. Bahkan jika dia adalah anggota dari Protos penciptaan, mengapa Raja Dewa yang kuat harus menjadi pemimpin perang salib? Bagaimana Raja Dewa dapat membawa kita menuju kemenangan? Saya dengan tegas menentang membiarkan Xiao Yan menjadi pemimpin kami. Jika kamu bersikeras membiarkan Xiao Yan menjadi pemimpin, aku lebih suka pergi dengan anak buahku. Saya juga menentang pemilihan Xiao Yan sebagai pemimpin aliansi. Jika Xiao Yan harus menjadi pemimpin aliansi, saya juga akan pergi bersama anak buah saya, Su Tianhe, yang berada di sampingnya, berkata tiba-tiba dan tegas. Dewa bela diri, Wu Lingyun masih diam, dia berpikir di dalam hatinya. Dia sedang memikirkan apakah akan terus bertahan. Pada titik ini, sangat penting untuk mengantre. Jika Anda tidak bergabung dengan aliansi perang salib sendiri, maka Anda hanya bisa bergerak lebih dekat ke penguasa besar. Kedua belah pihak hanya dapat memilih satu, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Hari ini, Xiao Yan sudah memiliki terlalu banyak pendukung. Bahkan jika dia berjuang untuk itu, jumlah orang kuat di bawahnya mungkin tidak lebih dari pendukung Xiao Yan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lebih sulit untuk merebut posisi pemimpin aliansi. Wu Lingyun ragu-ragu di dalam hatinya. Melihat bahwa Lei Jiutian dan Su Tianhe sama-sama mengusulkan untuk pergi, ekspresi Huang Fuqi tiba-tiba berubah sedikit, dan kemudian mencibir. Su Tianhe dapat pergi dengan bawahannya, tetapi Lei Jiutian tidak dapat pergi, karena Lei Jiutian adalah mata-mata yang dikirim oleh Guru Agung. Begitu pernyataan ini keluar, kerumunan meledak, kulit Lei Jiutian sangat berubah, dan dia segera berkata dengan marah, Huang Fuqi, jangan buka mulutmu. Hanya karena aku tidak setuju dengan Xiao Yan terpilih sebagai pemimpin aliansi, kamu menyebutku sebagai mata-mata, sangat pandai dalam taktik. Huang Fuqi berkata dengan dingin, negeri guntur di mana Anda berada, termasuk Thor, semuanya telah berlindung pada Tuan Agung, apakah Anda pikir saya tidak tahu? Haha, saya dengan senang hati datang untuk bergabung dalam perang salib, tetapi Anda memfitnah saya sebagai mata-mata, ini konyol. Lei Jiutian tertawa marah, dan kemudian, dengan lengan bajunya diayunkan, dia berkata dengan tajam, karena Anda telah mengidentifikasi saya sebagai mata-mata, apa yang saya katakan tidak berguna. Karena tidak ada ruang untuk saya di sini, saya akan pergi dengan orang-orang saya. Huang Fuqi berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu masih bisa pergi sekarang? Lei Jiutian memandang ke langit dengan tawa keras, dan kemudian tertawa arogan, aku ingin pergi. Lei Jiutian, siapa yang bisa menghentikanku? Begitu kata-katanya jatuh, sosok putih yang cantik menyapu peron. Itu adalah seorang wanita. Wanita itu mungil, dengan kerudung menutupi wajahnya dan mengenakan jubah putih seperti kerudung. Itu adalah Pan Xiaoshuan yang duduk di atas Xiao Yan. Ini adalah dunia yang menghargai kekuatan. Terkadang, tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Lebih baik berbicara dengan kekuatan. Pada saat ini, semua orang harus benar-benar terhalang oleh guntur. Sebagai istri dari Patriark Protos penciptaan, Pan Xiaoshuan secara alami mengetahui kebenaran ini. Dia menyapu ke peron,
dan kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tersapu langsung ke arah Lei Jiutian. Kulit Lei Jiutian berubah, dan dia hanya merasakan tekanan seperti 100.000 gunung melonjak ke arahnya, membuatnya hampir kehabisan napas. Dia ingin menghindar, tetapi terkejut menemukan bahwa tindakannya menjadi sangat lambat. Wajah Lei Jiutian langsung dipenuhi dengan keheranan dan ketakutan, dan kemudian dia berteriak, kamu sebenarnya adalah dewa tertinggi. Pan Xiaoshuan tidak berbicara. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan telapak tangan putih ramping dan lembut tiba-tiba menamparnya. Kekuatan ilahi melonjak, dan cahaya ilahi yang menyilaukan meledak, langsung menenggelamkan Lei Jiutian di dalamnya. Meskipun Lei Jiutian adalah kaisar dewa yang kuat, dia tidak memiliki banyak perlawanan di depan dewa tertinggi. Tiba-tiba ada suara ledakan rendah di udara, lubang darah yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh Lei Jiutian, dan kolom darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Pan Xiaoshuan mengangkat telapak tangannya sedikit dan meraih hati Lei Jiutian dengan telapak tangannya yang seperti batu giok. Tiba-tiba, sebuah lubang darah terbuka lebar di jantung Lei Jiutian, dan sebuah lubang darah seukuran mangkuk muncul, darah menyembur seperti pegas, dan darah memercik. Saat darah dimuntahkan, jantung Lei Jiutian tersedot keluar hidup-hidup dan melayang di kehampaan. Pan Xiaoshuan meremas telapak tangannya sedikit, dan jantungnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Lei Jiutian telah mencapai alam keabadian. Meskipun hatinya telah hancur, pecahan hati itu dengan cepat berkumpul bersama. Di bawah kendali pikiran Lei Jiutian, pecahan hati itu menunjukkan tanda-tanda reorganisasi. Pan Xiaoshuan meremas telapak tangannya lagi, dan pecahan jantung di udara langsung berubah menjadi bubuk. Kemudian Pan Xiaoshuan menjentikan ibu jari dan jari telunjuknya dengan ringan, dan cahaya ilahi yang menyilaukan keluar, dan bubuk jantung langsung dimusnahkan dalam kehampaan, berubah menjadi ketiadaan. Melihat adegan yang sangat berdarah ini, semua pembangkit tenaga listrik yang hadir cukup terkejut. Ada 3 aspek utama yang membuat banyak orang merasa sangat terkejut. Pertama, banyak orang tidak menyangka akan ada pembangkit tenaga listrik dewa di alun-alun, dan dia juga seorang wanita yang sangat cantik. Kedua, mereka tidak menyangka bahwa wanita cantik seperti itu bisa begitu kejam. Yang ketiga adalah bahwa di depan dewa tertinggi, penguasa dewa yang kuat bahkan tidak memiliki ruang sedikit pun untuk melawan. Lei Jiutian benar-benar luar biasa. Meskipun tubuhnya penuh lubang, meskipun hatinya telah hancur, dia masih tidak langsung mati. Mata Lei Jiutian terbelah, dia menatap Pan Xiaoshuan dengan kesal, dan meraung, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Guntur gila, Lei Jiutian segera meraung, dan langsung menyalakan keadaan gila. Satu demi satu lampu listrik terang terus menyinari dia, dan ada suara berderak di udara. Pada saat yang sama, langit tiba-tiba tertutup awan gelap, dan lampu listrik yang menyilaukan terus bersinar di langit. Segera setelah itu, sinar petir yang tak terhitung jumlahnya, membawa kekuatan guntur yang menakutkan, mulai membombardir seluruh alun-alun Lotus. Boom, 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 suara keras seperti guntur yang tak terhitung jumlahnya bergema di alun-alun Lotus, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya disambar petir yang menakutkan, baik mati atau terluka. Wajah Pan Xiaoshuan menjadi dingin, dan dia segera berteriak, 10 arah diam. Saat suara Pan Xiaoshuan jatuh, Huang Fuqi dan Wu Lingyun sama-sama ketakutan dan terbang keluar dari platform pusat seolah-olah mereka berlari untuk hidup mereka. Dan di tribun teratai, Xiao Yan, Dewa Laut, Dewa Pedang, Raja Iblis, Dewa Hantu, Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Dewa Es, dan lainnya juga merasa sangat ngeri. Saya melihat keheningan mati di platform besar di tengah, marmer di platform cepat lapuk, dan marmer yang sangat padat langsung berubah menjadi tumpukan pasir yang tersebar. Dan kemudian pasir yang tersebar perlahan menghilang, dan benar-benar meleleh dengan pecahan, kosong, kembali ke kekacauan. Dalam sekejap, kecuali tahta pemimpin, platform pusat benar-benar berubah menjadi kekacauan, dan Lei Jiutian telah dikunci dengan kuat oleh mesin Pan Xiaoshuan, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan langsung ditelan oleh chaos. Pada akhirnya, tubuhnya perlahan meleleh dengan chaos dan kembali ke ketiadaan. Adegan di depan saya mengejutkan banyak orang yang hadir secara ekstrim. Kekuatan wanita berbaju putih itu terlalu menakutkan, dan dia benar-benar mengubah ruang nyata menjadi kekacauan dan kembali ke aslinya. Terkejut, kejutan mutlak, dari tindakan Pan Xiaoshuan hingga pemusnahan Lei Jiutian, meskipun proses ini sangat rumit untuk dijelaskan, sebenarnya hanya membutuhkan secangkir teh. Dalam waktu secangkir teh, seorang kaisar dewa dapat dimusnahkan, sungguh keberadaan yang menantang surga dari wanita berpakaian putih ini. Banyak orang sangat terkejut dan tidak bisa tidak menebak asal-usul wanita berbaju putih itu. Faktanya, kekuatan, keheningan di 10 arah, jauh lebih dari itu. Jika digunakan dengan sekuat tenaga, saya khawatir ruang dalam jarak 10 mil akan kacau. Karena ruang di sekitarnya terbatas, itu tidak dapat digunakan sepenuhnya, jadi di bawah kendali tepat Pan Xiaoshuan,
hanya platform besar di tengah yang berubah menjadi kekacauan. Pan Xiaoshuan berdiri diam di kehampaan, melirik Wu Lingyun dan Su Tianhe, dan kemudian berkata dengan dingin, "Saya mendukung Xiao Yan sebagai pemimpin perang salib melawan aliansi. Apakah kalian berdua punya pendapat?" Wu Lingyun dan Su Tianhe tersapu oleh Pan Xiaoshuan, dan mereka berdua hanya merasakan udara dingin dari punggung mereka. Dengan pelajaran Lei Jiutian, pada saat ini, bahkan jika keduanya memiliki pendapat, mereka tidak memiliki pendapat. Mereka berdua memaksakan senyum jelek di wajah mereka, dan berkata serempak, "Saya tidak keberatan. Saya setuju bahwa Xiao Yan harus menjadi pemimpin perang salib melawan aliansi." Pan Xiaoshuan berkata dengan keras kepada orang banyak, "Jika ada yang punya pendapat, silakan berdiri." Alun-alun itu sunyi, dan tidak ada yang berdiri, hanya bercanda, siapapun yang berani berdiri mungkin akan dibunuh oleh wanita berbaju putih. Pan Xiaoshuan berkata, "Karena setiap orang tidak memiliki pendapat, maka Xiao Yan adalah pemimpin perang salib melawan aliansi. Sekarang, Xiao Yan ingin mengatakan beberapa patah kata kepada semua orang." Xiao Yan melangkah ke udara, datang langsung ke sisi Pan Xiaoshuan, dan melirik Pan Xiaoshuan di sebelahnya, kemudian dia berbalik ke kerumunan, wajahnya menjadi sangat bermartabat. Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya memiliki misi di pundaknya, perang salib melawan Tuan Besar adalah misinya, dan itu adalah misi yang harus dia selesaikan. Misi ini terkait dengan kehidupan dan kematian puluhan juta orang, jadi meskipun dia berjuang untuk hidup ini, dia harus menyelesaikan misi ini. Xiao Yan membuka mulutnya, suaranya tenang dan kuat, "Halo semuanya, saya Xiao Yan. Semua orang mungkin berpikir bahwa kekuatan saya rendah dan kualifikasi saya dangkal, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa kualifikasi saya tidak dangkal, dan kesulitan yang saya alami tidak kurang dari siapapun di sini. Adapun kekuatan, ada banyak orang kuat di sini yang lebih kuat dariku, tapi berapa tahun mereka berkultivasi untuk mencapai kekuatan seperti itu? Ratusan tahun, ribuan tahun, puluhan ribu tahun, dan aku hanya berkultivasi kurang dari itu, dari 100 tahun. Jadi, jika Anda melihat usia kultivasi, kekuatan saya tidak rendah sama sekali. Saat semua orang memilih saya sebagai pemimpin aliansi, saya memikul beban berat di pundak saya. Saya terus mengatakan pada diri sendiri bahwa misi saya adalah untuk berperang melawan Tuan. Kita semua di sini hari ini karena kita tidak puas dengan Tuan. Aturan, ingin menggulingkan penguasa besar, dan membangun dunia baru dengan damai. Jadi, masing-masing dari kita harus mengingat satu hal, kita di sini bukan untuk bersenang-senang. Dalam perang salib melawan Guru Agung, harus ada pertumpahan darah dan pengorbanan. Xiao Yan bersemangat dan banyak bicara. Mereka yang sebelumnya tidak setuju dengannya sebagai pemimpin aliansi kini telah sepenuhnya ditaklukkan olehnya, dan mereka telah mengakui statusnya sebagai pemimpin aliansi di dalam hati mereka. Setelah berbicara lama, Xiao Yan dan Pan Xiaoxuan akhirnya kembali ke tempat duduk mereka. Selanjutnya, Huang Fuqi terus menjelaskan rencana perang salib dan hal-hal selanjutnya kepada semua orang. Konferensi terbuka untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berakhir. Semua langkah direncanakan dengan sangat rinci. Menurut langkah-langkah ini, selama aliansi perang salib telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, rencana perang salib master dapat dilaksanakan. Selama konferensi, Pulau Shenhu keluarga Zhuge untuk sementara digunakan sebagai markas besar aliansi perang salib. Semua pembangkit tenaga listrik harus tetap berada di Pulau Shenhu dan tidak dapat pergi dengan mudah. Dengan cara ini, aliansi perang salib yang sangat besar dibentuk di Pulau Shenhu. Ini berarti bahwa kekuatan yang kuat yang berani menghadapi Guru Agung secara langsung telah terbentuk. Tepat ketika konferensi Dewa dan Dewa diadakan di Pulau Shenhu untuk membahas rencana untuk berurusan dengan penguasa besar, pembangkit tenaga listrik yang mendukung penguasa besar juga berkumpul dan membentuk kekuatan yang kuat untuk melawan perang salib. Pada konferensi Dewa Peri, aliansi perang salib merumuskan rencana terperinci. Langkah pertama adalah menstabilkan posisi di Pulau Shenhu, dan kemudian menarik lawan kuat lainnya melawan Tuan Besar untuk bergabung memperkuat kekuatan perang salib melawan aliansi. Langkah kedua adalah meningkatkan kekuatan yang kuat dalam perang salib sebanyak mungkin. Dalam aliansi perang salib hari ini, ada dewa tertinggi, ratusan kaisar dewa, ribuan raja dewa, dan puluhan ribu dewa pertempuran. Barisan seperti itu tampaknya sangat kuat, tetapi jauh dari cukup untuk menghadapi master. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan kekuatan perang salib melawan aliansi yang kuat sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Langkah ketiga adalah menghancurkan masing-masing kekuatan bawahan Tuan Besar, dan akhirnya mengepung dan menekan Tuan Besar. Selain Zhou Xiongtian, pasukan bawahan dari Great Master juga termasuk Tanah Guntur, Tanah Angin, Tanah Kabut, dan Tanah Api. Di 10 negeri, ada banyak orang kuat di 4 tempat ini, dan lingkungannya berbahaya dan rentan diserang. Mereka adalah 4 tulang keras yang sulit untuk dipatahkan. Namun, keempat tulang keras ini sulit untuk dikunyah, karena jika Anda tidak menangkap keempat tempat ini, Anda tidak dapat menyerang Zhou Xiongtian sama sekali. Oleh karena itu, sebelum menyerang Zhou Xiongtian, keempat tempat ini harus direbut terlebih dahulu.
Langkah keempat adalah menyerang Zhou Xiongtian dan memulai konfrontasi langsung dengan Sang Master. Ini adalah rencana perang salib yang dirumuskan oleh konferensi Dewa Peri. Jika rencana ini berhasil dilaksanakan, hasil dari kedua belah pihak tidak akan diketahui saat itu. Master Agung memecahkan era kekacauan setiap puluhan ribu tahun, dengan panik menjara sumber daya dari berbagai pesawat, dan dengan panik membunuh semua dewa dan dewa. Perilaku ini telah memicu kemarahan dan kebencian, dan masuk akal bagi banyak orang kuat untuk menentang Guru Agung. Faktanya, di setiap era kekacauan, ini adalah kontes antara penguasa besar dan para dewa dari semua pihak. 10.000 tahun yang lalu, para dewa dan dewa dari semua sisi juga membentuk pasukan perang salib yang kuat dan meluncurkan konfrontasi panik dengan tuannya. Justru karena inilah era Chaos menjadi era Chaos paling ganas sejak zaman dahulu. Namun, hasil akhir tetaplah kemenangan Overlord. Sekarang, setelah 10.000 tahun, banyak dewa dan dewa berkumpul lagi untuk membahas perang salib. Akankah mereka berhasil kali ini? Sangat menarik. Setelah konferensi Dewa Peri berakhir, perang salib melawan aliansi segera berjalan sesuai rencana. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah meningkatkan kekuatan mereka dalam perang salib melawan aliansi yang kuat sebanyak mungkin. Mengenai peningkatan kekuatan, secara umum, Anda perlu berlatih dengan rajin. Namun, ketika Anda mencapai kekuatan Raja Dewa, tidak peduli seberapa keras Anda berlatih, jika Anda ingin dipromosikan menjadi dewa berdaulat, Anda harus berlatih selama ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Jelas, peningkatan kekuatan semacam ini terlalu lambat dan tidak memenuhi persyaratan perang salib. Karena itu, jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda harus menggunakan cara yang luar biasa. Hanya cara luar biasa yang dapat meningkatkan kekuatan sesegera mungkin, dan salah satu metode tercepat adalah pewarisan. Warisan adalah cara dan metode tercepat dan paling langsung untuk mendapatkan kekuatan, yang dapat membuat orang kuat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Misalnya, jika Raja Dewa yang kuat mendapatkan warisan dewa tertinggi, ia dapat dipromosikan menjadi penguasa dewa dalam waktu yang sangat singkat. Mengenai peningkatan kekuatan, aliansi perang salib membahas banyak metode, dan akhirnya mengadopsi metode, yaitu pengalaman keajaiban. Keajaiban yang disebut mengacu pada subruang aneh yang terletak di antara 9 surga dan 10 bumi. Alasan mengapa subruang ini disebut keajaiban adalah karena ada banyak peninggalan dewa di subruang ini. Keajaiban awalnya adalah benua yang luas. Ketika era para dewa dan iblis dan era para master besar berubah, pertempuran besar para dewa dan iblis dan pertempuran para dewa pecah di luar angkasa. Keabadian yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya tetap tinggal. Warisan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, era perang kacau berakhir, dan benua itu pecah dan tidak lengkap, dan itu menjadi benua yang rusak. Ini adalah tempat ajaib yang disebut keajaiban. Aliansi perang salib segera memutuskan untuk mengirim yang kuat untuk memasuki pengalaman keajaiban. Dikatakan pengalaman, pada kenyataannya, adalah memasuki keajaiban untuk menemukan warisan. Karena ada banyak pusaka dalam mukjizat, pusaka yang biasanya sangat sulit dilihat tidak jarang dalam mukjizat. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk masuk ke dalam mukjizat, dan itu juga melibatkan mempertaruhkan banyak nyawa. Namun, dalam mengejar kekayaan dan kekayaan, demi perang salib di masa depan, bahaya ini bukanlah apa-apa. Menurut rencana perang salib melawan aliansi, angkatan pertama akan memasuki 10.000 orang untuk mengalami keajaiban. 10.000 orang dibagi menjadi 10 kelompok, dan setiap kelompok memiliki Raja Dewa yang kuat untuk memimpin. Kemudian 10 kelompok memasuki keajaiban secara terpisah. Tentu saja, memasuki keajaiban adalah mungkin untuk mendapatkan petualangan atau warisan, sehingga sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Dimungkinkan juga untuk kehilangan nyawa mereka dalam mukjizat, itu semua tergantung pada keberuntungan dan peluang Anda sendiri. Saat ini, aliansi perang salib dengan cepat memilih 10.000 kandidat yang siap memasuki keajaiban. 10.000 orang ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat potensial, dan pembangkit tenaga listrik biasa tidak mungkin mendapatkan kesempatan untuk memasuki keajaiban. Di antara 10.000 orang, Liu Xiaohui, Jiu Bai, Xiao Xiao, Suner, Kailin, Yunyun, Nalan Kingsway, Longer, Liner dan pembangkit tenaga listrik lainnya ada di antara mereka. Mereka dibagi menjadi kelompok yang sama, dan pemimpin kelompok mereka adalah Xiao Yan. Awalnya, sebagai pemimpin aliansi, Xiao Yan tidak dapat berpartisipasi dalam pengalaman ajaib, tetapi kelompok ini adalah semua kerabat dan teman Xiao Yan, dan Xiao Yan khawatir tentang keselamatan kelompok ini, jadi dia bersikeras untuk menjadi pemimpin aliansi kelompok ini. Dewa Es, Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Tian Tiandi, Yao Tiandi, Zhu Tiandi, Jiansen, Nalansi, Ye Tianling dan lainnya adalah pemimpin kelompok lain. Mereka masing-masing membawa 1.000 orang kuat, dan mereka akan memasuki keajaiban masing-masing. Ketika semuanya sudah siap, Xiao Yan, Dewa Es, Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Tian Tiandi,
Zhu Tiandi dan 10 Raja Dewa lainnya semua mengambil tim mereka dan berangkat untuk keajaiban legendaris. Sementara Xiao Yan dan yang lainnya menuju keajaiban, penguasa surga ketiga, Ji Qingtian, dan penguasa surga keempat, Li Hentian, berkumpul. Keduanya tahu bahwa Xiao Yan akan memimpin yang kuat untuk memasuki pengalaman keajaiban. Setelah berita itu, mereka mendiskusikan sesuatu. Pada akhirnya, rencana yang matang terbentuk selama diskusi antara keduanya. Setelah rencana yang matang terbentuk, Ji Qingtian dan Li Hentian mulai mengirim pasukan, dan segera membentuk tim yang kuat. Kemudian, di bawah kepemimpinan Ji Qingtian dan Li Hentian, mereka menuju ke arah keajaiban. Di manakah lokasi keajaiban legendaris itu? Apa yang akan terjadi pada Xiao Yan dan yang lainnya setelah mereka memasuki keajaiban? Tabrakan macam apa yang akan dialami Xiao Yan dan Ji Qingtian dalam keajaiban? Aliansi Perang Salib mengirim total 10 tim untuk memasuki pengalaman ajaib. Setiap tim terdiri dari 1000 orang, dipimpin oleh Raja Dewa yang kuat. 10 kelompok tim ini akan memasuki keajaiban secara terpisah, dan tim tidak boleh terlalu dekat atau terlalu jauh. Hampir, petualangan atau warisan yang ditemukan akan sulit untuk didistribusikan, dan beberapa orang pasti akan memiliki pendapat, jika terlalu jauh, itu tidak akan berhasil. Setiap tim terlalu jauh, sekali diserang oleh musuh, akan terlambat untuk menyelamatkan. Setelah 10 kelompok tim siap, mereka segera terbang ke arah keajaiban dengan tertib. Kelompok pertama adalah tim yang dipimpin oleh Dewa Es, dan tim Xiao Yan berada di grup keempat. Kelompok terakhir dipimpin oleh Kaisar Xiao Tian. 10 kelompok tim itu kuat dan perkasa, terbang dengan cepat di langit seperti angin dan kilat. Setelah beberapa jam penerbangan cepat, semua orang akhirnya sampai di pintu masuk keajaiban. Pintu masuk keajaiban terletak di persimpangan 4 surga dan tanah guntur. Lapisan keempat surga disebut Li Hentian, dan yang paling terkenal dari Li Hentian adalah karang air Li Hen. Oleh karena itu, di pintu masuk mukjizat ini, ada area air ketidaksetujuan yang luas. Selain air ketidaksetujuan, ada juga badai energi yang mengerikan yang bertiup di sini sepanjang tahun. Selain itu, ada area guntur dan kilat. Guntur dan kilat di sini bukanlah guntur dan kilat biasa, tetapi guntur hukuman yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Melihat gelombang kebencian di depan mereka, alis semua orang tidak bisa menahan kerutan, dan banyak orang memiliki firasat buruk di hati mereka. Ada 3 tingkat utama di pintu masuk keajaiban. Tingkat pertama adalah air kebencian, tingkat kedua adalah badai yang tak terbatas, dan tingkat ketiga adalah guntur bergulir. Masing-masing dari 3 level ini lebih sulit daripada yang lain. Air pelepasan keduniawian dapat mempengaruhi emosi negatif seseorang. Setelah dikelilingi oleh air pelepasan, semua emosi negatif dalam hidup seseorang akan meletus pada saat yang bersamaan. Emosi negatif seperti itu dapat mempengaruhi pikiran orang dan bahkan membuat orang merasa putus asa. Jika itu adalah orang yang kuat dengan konsentrasi yang buruk, terbungkus dalam emosi negatif yang kuat, semangat seluruh orang akan runtuh, dan bahkan akan ada pikiran untuk bunuh diri. Ini adalah hal yang mengerikan tentang kenegatifan yang dibawa oleh air pelepasan keduniawian. Promises Storm di level kedua bahkan lebih menakutkan. Bahkan dewa pertempuran yang kuat akan tercabik-cabik oleh Promises Storm jika mereka tidak menanganinya dengan hati-hati. Adapun Tianlei di tingkat ketiga, itu juga sangat menakutkan. Jika Anda secara tidak sengaja terkena Tianlei, bahkan jika Anda tidak mati, rasanya sangat tidak enak. Semua orang menunggu dan menyaksikan di pintu masuk keajaiban untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengambil keputusan dan mulai menyerang air kebencian. Di tingkat pertama, segera, tim yang terdiri dari 1000 orang yang dipimpin oleh Dewa Es memimpin ke dalam air kebencian. Dewa Es benar-benar punya cara. Dia segera menggunakan udara dingin es misterius untuk membekukan air kebencian, dan kemudian dia dengan paksa membuka sebuah lorong. Kerumunan terbang maju satu persatu di sepanjang lorong ini. Tim 1000 orang yang dipimpin oleh Dewa Es melewati air kebencian tanpa cedera dan memasuki tingkat kedua. Karena air kebencian yang beku belum mencair pada saat ini, kelompok kedua dari ribuan orang mencelupkan ke dalam cahaya Dewa Es, dan mereka semua melewati tingkat pertama dengan lancar di sepanjang lorong yang dibuka oleh Dewa Es. Melihat bahwa kelompok kedua berhasil melewati air kebencian, kelompok ketiga buru-buru memasuki lorong. Ketika kelompok ketiga baru saja masuk, air kebencian dan kebencian masih meleleh, tetapi ketika mereka berjalan di tengah jalan, air beku kebencian dan kebencian tiba-tiba mencair, dan gelombang kebencian dan kebencian meraung. Tim di grup ketiga. Tiba-tiba, emosi negatif yang tak ada habisnya menyelimuti setiap orang kuat di kelompok ketiga. Banyak orang kuat mulai menderita, marah, takut, dan menyalahkan diri sendiri. Semua emosi negatif yang seharusnya dimiliki manusia menggelora di hati setiap orang. Banyak orang merasa putus asa, banyak orang merasa hancur, banyak orang kehilangan akal sehat dan mulai menyerang teman mereka. Lebih banyak orang memiliki pikiran untuk bunuh diri. Darah merah gelap menyebar di air kebencian. Banyak orang akhirnya tidak tahan dengan emosi negatif yang kuat dan memilih untuk bunuh diri.
banyak yang dibunuh secara brutal oleh rekan-rekan mereka. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari setengah dari 1000 tim yang kuat telah meninggal. Adegan itu sangat berdarah dan sangat tragis. Kelompok keempat yang belum memasuki air kebencian, melihat pemandangan menyedihkan dari air kebencian, semua orang terus-menerus menghirup udara, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi heran dan kaget. Air dari kebencian ini terlalu menakutkan, secara harfiah membunuh orang tanpa terlihat. Kelompok ketiga berjuang melalui air kebencian dan memasuki tingkat kedua. Sekarang giliran Xiao Yan untuk masuk. Wajah Xiao Yan tenang dan ekspresinya tegas. Dia melambaikan tangannya di belakangnya, dan berbisik, semua orang sudah siap, kita akan masuk. Setelah memasuki air kebencian, semua orang harus mengikutiku dengan cermat. Tampaknya menakutkan, tapi sebenarnya, selama kamu menjaga hatimu, tidak ada yang perlu ditakuti. Tubuh Xiao Yan berubah menjadi aliran cahaya, menyerbu menuju air kebencian. Setelah itu, Liu Xiaohui, Jiu Bai, Kailin, Suner, Nalan Kingsway, Yu Yun, Liner, Longer dan pembangkit tenaga listrik lainnya bergegas ke air kebencian. Begitu seseorang memasuki air ketidaksetujuan, emosi negatif yang tak ada habisnya menyelimuti semua orang. Wajah semua orang berubah, dan mereka diam-diam menggunakan keterampilan mereka untuk menjaga hati mereka. Emosi negatif yang terkandung dalam air kebencian terlalu kuat dan menakutkan, bahkan orang yang kuat dengan konsentrasi terbaik, di bawah serangan emosi negatif yang ganas itu, sulit untuk tidak terpengaruh. Xiao Yan sudah merasa bahwa dia terpengaruh oleh emosi negatif. Beberapa kenangan menyakitkan yang terkubur jauh di dalam hatinya semua muncul pada saat ini. 3 tahun karir sampah, perceraian Nalan Yanran, ayahnya ditangkap, gurunya ditangkap, dan hidup dan mati Suner berpisah. Segala macam peristiwa masa lalu yang menyakitkan muncul di hatinya, wajahnya memerah, dan wajahnya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Kesedihan yang tak terhingga membungkus Xiao Yan dengan berat. Xiao Yan merasa bahwa hidup sepertinya tidak ada artinya sama sekali, mungkin lebih baik mati. Kecuali Xiao Yan, yang lain juga terjebak dalam emosi negatif mereka sendiri dan tidak bisa melepaskan diri, dan semua orang menderita emosi negatif. Beberapa orang memilih untuk bunuh diri karena tidak tahan dengan siksaan emosi negatif. Tepat ketika Xiao Yan akan berada di ambang kehancuran, dia tiba-tiba meraung, pola ilahi di dahinya terbuka secara otomatis pada saat ini, dan cahaya keemasan yang menyilaukan meletus. Saat Divine Rune terbuka, emosi negatif di tubuhnya surut seperti air pasang, dan dia sadar kembali dalam sekejap. Ikuti aku semuanya. Setelah mendapatkan kembali akal sehatnya, Xiao Yan melihat situasi semua orang dan merasa ada sesuatu yang salah. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya ilahi yang besar dari ciptaan melonjak keluar, menghalangi air kebencian pergi. Meskipun itu hanya waktu yang singkat, itu cukup waktu bagi banyak orang kuat, dan semua orang sedikit terjaga sejenak, dan kemudian dengan cepat keluar dari air kebencian. Tapi kemudian, semua orang diantar dalam badai yang tak terbatas. Beberapa saat yang lalu, semua orang terbungkus dalam emosi negatif. Pada saat ini, banyak orang belum sepenuhnya pulih dari emosi negatif mereka. Pada saat ini, mereka menghadapi badai yang tak terbatas. Dan nasib orang-orang ini dapat dibayangkan. Begitu banyak orang memasuki badai janji, mereka langsung dicabik-cabik oleh badai janji, dan darah kental menyebar di badai. Pada saat ini, Xiao Yan tidak lagi peduli dengan begitu banyak orang. Xiao Yan hanya perlu memastikan keselamatan Liu Xiaohui, Jiu Bai, Suner, Kailin, dan lainnya. Xiao Yan memimpin sebuah kelompok dan bergegas ke kiri dan ke kanan dalam badai. Bagaimanapun juga, Xiao Yan adalah Raja Dewa yang kuat. Pada saat ini, keuntungannya sebagai Raja Dewa segera terungkap. Saya melihat aura kuat setinggi 10 kaki terbentuk di sekelilingnya, yang menghalangi badai tak terbatas. Liu Xiaohui, Jiu Bai, Suner, Kailin, Yu Yun dan lebih dari 100 orang kuat lainnya diselimuti oleh aura Xiao Yan dan tidak menderita banyak kerusakan. Xiao Yan mengambil kelompok itu dan dengan cepat bergegas melewati batas Wuji Storm dan memasuki tingkat ketiga. Dan di tingkat ketiga, petir mengerikan yang tak terhitung jumlahnya terus jatuh seperti hujan. Intensitas guntur dan kilat membuatnya mustahil untuk menghindar. Banyak orang tersambar petir, dan kekuatan petir yang sangat menakutkan secara langsung mengubahnya menjadi kok. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke kematian mereka di tingkat ketiga. Pada saat ini, Xiao Yan secara bertahap tidak dapat menghidupi dirinya sendiri. Dia menghadapi 3 tingkat utama satu demi satu, dan kekuatan yang dikonsumsi cukup menakutkan. Selain itu, dia harus melindungi Liu Xiaohui, Jiu Bai, dan yang lainnya dari bahaya. Oleh karena itu, miliknya konsumsi energinya cukup serius, dan aura yang menyelimuti tubuhnya telah menyusut parah saat ini. Xiao Yan terus menghindari satu demi satu guntur dan kilat, memimpin kerumunan dan bergegas maju dengan putus asa. Dengan upaya Xiao Yan, dia akhirnya melewati tingkat ketiga dan memasuki area berkabut putih. Daerah ini dipenuhi kabut putih, dan dipenuhi kabut putih tebal sejauh mata memandang.
Saya hanya mendengar bahwa hanya ada 3 level untuk memasuki keajaiban, mungkinkah ada level keempat? Pada saat ini, Xiao Yan, Liu Xiaohui dan yang lainnya sudah kelelahan, bahkan jika kabut putih di depan mereka benar-benar rintangan keempat, semua orang tidak dapat bergerak maju. Pemulihan. Xiao Yan menghitung karakter yang tersisa, dan tidak bisa menahan senyum masam. Tim asli 1000 orang, setelah melewati 3 level, sekarang kurang dari 100 orang, tingkat kematiannya terlalu tinggi. Namun, Xiao Yan bersyukur bahwa Liu Xiaohui, Jiu Bai, Xiao Xiao, Suner, Kailin, Yunyun, Nalan Kingsway, Longer, Liner, dan lainnya semuanya aman dan sehat dan tidak menderita kerugian apapun. Waktu berlalu dengan cepat, Xiao Yan dan yang lainnya telah beristirahat di tepi area kabut putih. Di sini, meskipun tidak ada konsep waktu, Xiao Yan dan yang lainnya juga dapat merasakan bahwa waktu telah lama berlalu. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya menemukan fenomena aneh, yaitu 6 kelompok tim di belakang lambat untuk mengikuti. Kelompok mereka adalah kelompok keempat, dan ada 6 kelompok lagi di belakang. Masuk akal bahwa setelah Xiao Yan dan yang lainnya beristirahat begitu lama, kelompok terakhir seharusnya telah melewati 3 pos pemeriksaan sejak lama untuk bergabung dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Tapi sejauh ini tidak ada yang datang, mungkinkah 6 kelompok tim semuanya hancur? Xiao Yan dan yang lainnya beristirahat cukup lama. Ketika kekuatan semua orang pulih, semua orang akhirnya mulai terbang menuju kedalaman area kabut putih. Pada saat ini, Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Apa sebenarnya bahaya di area kabut putih? Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.